Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammadin kama sallallahu wa malaikatuhu alaihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan bersimpuh di majelis ilmu, satu majelis yang senantiasa dibanggakan oleh para malaikat dan juga dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kita memohon kepada Allah semoga majelis ini diberkahi, waktu yang ada cukup untuk kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai jam berapa? Jam 11.15. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, untuk lebih memanfaatkan waktu kita langsung masuk ke bab materi. Kita akan menggunakan kitab yang bernama Kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah sebagai rujukan kita dalam mempelajari fikih ibadah atau fikih juga perbandingan mazhab. Sebenarnya kitab fikih itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada kitab fikih, terbagi menjadi tiga. Ada kitab fikih mazhab, ada fikih non mazhab, dan ada fikih yang disebut dengan fikih muqarrin atau perbandingan. Untuk fikih mazhab ini adalah fikih yang dia muqayyad kepada mazhab tertentu, yang terus berhubungan dengan mazhab tertentu. Biasanya dia menjelaskan kitab terdahulu atau kemudian meringkas kitab terdahulu. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'i ada kitab Sulam Taufik, ada kitab misalnya yang tipis-tipis tuh Fathul Qarib, kemudian Ghoyatu wat Taqrib, Fathul Mu'in, terus naik lagi ke kitab seperti Al-Um, I'anatul Talibin dan lain sebagainya. Nah, ini kitab-kitab ini yang kita sebutkan tadi adalah dalam mazhab Syafi'i, dan biasanya pendapatnya juga tidak keluar dari pendapat mazhab Syafi'i. Di mazhab Imam Hanbali juga banyak kitab-kitab yang bermazhab Hanbali. Nah, ini disebut sebagai kitab fikih mazhab tertentu. Kemudian yang kedua ada kitab fikih non mazhab, yang sebenarnya pada masa generasi salafun saleh, generasi abad-abad terdahulu itu tidak dikenal. Rata-rata pada masa itu kitab fikih yang dikarang oleh para ulama pasti merujuk ke salah satu pendapat mazhab yang ada. Paling tidak pendapat 4 mazhab, kalau tidak Syafi'i, Hanbali, Hanafi atau Maliki. Nah, pendapat kitab-kitab fikih non mazhab ini mulai banyak beredar di akhir-akhir ini, yang kemudian biasanya kita langsung sebutkan saja, teman-teman kita dari saudara Salafi itu ada beberapa kitab-kitab fikih yang memang dikarang dengan tidak merujuk kepada mazhab, sehingga disebut sebagai kitab fikih non mazhab. Dan yang ketiga adalah kitab fikih muqarrin, fikih perbandingan mazhab, yang isinya dia bukan hanya tentang pendapat mazhab tertentu, tetapi juga menyebutkan pendapat dari luar mazhab pengarangnya. Jumlah kitab muqarrin itu sebenarnya cukup banyak. Hampir semua ulama dari mazhab yang 4 itu punya kitab muqarrin, fikih perbandingan mazhab. Misalnya saja dari mazhab Asy-Syafi'i kita kenal adanya kitab yang fenomenal, Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab fikih muqarrin yang bagus sekali. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang terdiri dari 27 jilid tebal ini, Al-Imam Nawawi bukan hanya menyebutkan tentang pendapat dari kalangan Syafi'iyah saja, berikut dalil-dalilnya tentunya, tetapi juga menyebutkan dari pendapat 3 mazhab yang lain, berikut dalil-dalilnya. Ya. Dan beliau cukup panjang lebar biasanya membahas dan membandingkan. Ya. Kemudian juga dari mazhab Maliki kita kenal adanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Ibn Rus Al-Maliki. Ini kitab yang sangat populer, kalau alumni Gontor rasanya nggak asing dengan kitab yang ini hampir standar di Gontor Madinah itu menggunakan ini. Ini juga fikih yang dikarang dengan model muqarrin, perbandingan mazhab. Ya. Ibn Rus dia hanya bukan menyebutkan tentang pendapat Malikiyah saja, tetapi juga menyebutkan dari pendapat di luar mazhab Maliki. Kemudian juga dari mazhab Hanbali ada ulama terkenal yaitu Said Sabiq rahimahullah taala. Beliau juga mengarang kitab yang namanya Fiqhus Sunnah, terdiri dari 3 jilid. Dan semua ulama-ulama mazhab yang 4 rata-rata keluar dari mereka kitab muqarrin. Hanya saja, ya kalau saya boleh mengatakan sebagai kelemahan gitu ya, walaupun mungkin bukan kelemahan ya,
tetapi lebih kepada apa? Tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran, karangan manusia itu. Kitab-kitab fikih dari mazhab-mazhab yang ada, walaupun seakan-akan membandingkan dengan mazhab yang lain, tetap tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas dari pengarangnya. Pasti kayak Imam Nawawi, walaupun dia menyebutkan pendapat Hanbali, Maliki, ya sebagai di luar mazhab Syafi'i, itu pembelaannya kepada mazhab Syafi'i tidak bisa dipungkiri. Akan kelihatan misalnya dalam satu pendapat ini dia akan kencang bela mazhab Syafi'i. Demikian juga Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rus. Ini bisa dikatakan beliau bahkan dalam beberapa kondisi menyerang mazhab Maliki, mazhabnya sendiri, ya. Tetapi apa? Pembelaannya kepada mazhab Maliki sangat vulgar, tetap kelihatan. Termasuk Said Sabiq, itu pembelaannya kepada mazhab Hanbali juga sangat-sangat kentara gitu ya. Nah, adapun kitab yang kita jadikan rujukan ini memang agak sedikit berbeda. Kalau kitab Muqarrin yang kita sebutkan tadi itu rata-rata dikarang oleh satu orang, sedangkan fikih yang kita jadikan sebagai rujukan kitab fikih ini Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tidak dikarang oleh satu orang, tetapi dikarang oleh tim dan terdiri dari 45 jilid. Nanti kalau satu saat kita bawa supaya lihat penampakannya saja, Pak. Ya, ini loh penampakan kitabnya gitu ya. Karena kalau disuruh baca kayaknya agak susah, masih gundul, Pak. Nggak tahu kapan tumbuh rambutnya itu. Ya. Suatu saat yang gondrong aja susah, apalagi yang gundul gitu ya. Jadi ini kitab ini terdiri dari 45 jilid tebal, dikarang oleh ulama-ulama yang didanai oleh pemerintah Kuwait. Jadi Kuwait menginginkan disusun sebuah kitab yang kira-kira semua mazhab bisa ditampung di situ. Dan karena dikarang oleh tim, oleh ulama yang ekspres di bidangnya, ada ahli hadis, ada ahli tafsir, ahli ini, kitab ini betul-betul luar biasa. Di antara bentuk luar biasanya pertama, bisa dikatakan ini adalah kitab terlengkap di dunia. Sepengetahuan saya, belum ada kitab selengkap Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, yang tebal, yang lengkap, baik kitab agama maupun non-agama. Yang kedua, kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah keunggulannya adalah dia tidak memihak kepada mazhab tertentu. Jadi nanti antum nggak akan menemui itu satu mazhab tertentu diserang. Ya tidak, tetapi masing-masing mazhab itu di floor pendapatnya, ini hadisnya, ini dalilnya, ini seperti ini, sehingga kita nanti akan berdecak kagum. Selama ini kita menganggap ulama-ulama itu nggak pakai hadis gitu ya, ternyata mereka luar biasa dalam menggunakan hadis-hadis dan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah keunggulannya sebenarnya tidak disusun dalam bentuk lazimnya kitab fikih. Biasanya kitab fikih itu kan dari bab toharoh ya, dari bab toharoh kemudian naik bab wudu, bab mandi, terus seperti itu istinja sampai sholat, sampai nanti mungkin bab muamalah, bab jinayat dan sebagainya. Al-Mawsu'ah tidak. Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dikarang dalam bentuk ensiklopedi sehingga disebut Al-Mawsu'ah. Al-Mawsu'ah itu artinya ensiklopedi. Jadi dari bentuk A ke Z gitu. Dari huruf alif, ba, ta, sa sampai ya. Jadi enak, sangat mudah ya. Sebenarnya sangat friendly user ya kalau istilahnya itu. Jadi kita mau gunakan mudah. Mau nyari misalnya bab wudu, tinggal cari awalannya huruf waw. Ya, setelah kita buka, oh ini wawunya. Tinggal kita baca di situ. Mulai dari ta'rifnya sampai takrij hadisnya lengkap. Ya, ini kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau kita tanya, Ustadz apa kelemahan kitab ini? Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Ya, kita masalahnya tidak ada yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Kalau disebut sebagai kelemahan, mungkin kitab ini pertama harganya mahal. Ya, harganya waktu itu, waktu saya berkeinginan beli masih 19 juta. Ya. Waktu kemudian saya ada uangnya, kitabnya nggak ada. Ketika kitabnya ada, uangnya saya nggak ada lagi gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa waktu itu. Sehingga saya pernah ke Jawa nyari kitab ini, jangankan ada, nama kitabnya aja orang nggak tahu. Syekh saya itu setiap saya tanya, nggak tahu dia. Sampai saya termasuk yang mendapatkan nikmat saurah yang terjadi di Mesir dengan jatuhnya Husni Mubarak. Saya yang paling gembira waktu itu, termasuk yang gembira. Kenapa? Karena salah seorang dosen di Libya, guru kami, beliau nelpon langsung, Ahmad, saya dengar kabar kamu ngacak-ngacak Jawa ini. Gitu. Ada apa saya? Gitu. Kamu nyari Al-Mawsu'ah ya? Iya. Gini aja, saya mau pulang nih. Ya. Togut di Mesir udah jatuh. Gitu ya. Saya mau balik. Karena beliau termasuk tahanan politik ya, yang kemudian dilarang di sana untuk menyebarkan dakwah karena zalimnya Husni Mubarak kalau itu. Jadi ini saya punya Al-Mawsu'ah, kamu gantiin deh. Ya. Memang sudah bekas sih, tapi kan bekas saya, nggak masalah gitu ya. Tetapi saya tawar dong, saya boleh nggak saya tawar itu, boleh kurang nggak? Berapa? Ini kan harganya 19 kalau baru. Ya kalau punya saya boleh nggak saya beli misalnya 10 juta.
Kata beliau 10 juta, ya. Murah banget gitu ya, tambah dikit deh gitu ya. Akhirnya saya bilang, anu aja, 11 juta. Kata beliau sempat ngomong gini, kamu ceki aja deh saya sekalian katanya. Karena saya memang nggak punya uang, Pak. Sampai kemudian, alhamdulillah saya ketemu sama Pak Budi, sama teman-teman di las, apa yang di ini, di Asyambil ini, lasnya Pak, PMBU. PMBU, Pak, bukan? Iya, Barakatul Ummah. Iya, Barakatul Ummah kemudian datang ke saya, wallah alam, kok bisa langsung tembus gitu ya, Ustaz butuh kitab ya, padahal saya nggak cerita loh, Pak. Saya sampai sekarang nggak tahu dari mana itu Ustaz Budi tahu gitu ya. Beliau butuh kitab, beliau langsung cash kala itu ngantar uang seharga kitab tersebut. Ya, jadi ini termasuk saya bayar hutang, Pak ya. Ya kitabnya dari beliau, jadi dari IKAD, ya sekarang kajiannya dipakai di IKAD gitu ya. Jadi itu sejarah panjang saya dapatkan Al-Mausu'ah. Sepengetahuan saya di Indonesia yang punya Al-Mausu'ah baru 3 orang. Dan termasuk di Subulana alhamdulillah sudah punya, dan itu akan kita gunakan sebagai pembelajaran. Kelemahan lagi dari kitab Al-Mausu'ah adalah tidak adanya tarjih. Kalau bisa disebut sebagai kelemahan sekaligus keunggulan. Bagi orang yang baru belajar fikih, dia akan dibuat bingung dengan adanya pendapat-pendapat yang semuanya kuat. Kalau selama ini, Pak, kita tahu nih kadang ada perbedaan pendapat, tapi ada tarjihnya. Saya ngikut ini aja. Bagi sebagian kelompok malah bingung dia. Ini hebat, ini hebat, ini hebat. Saya mau yang mana ini kan gitu ya. Ini bisa dianggap sebagai kelemahan kalau mau disebut sebagai kelemahan. Baik, ini pengenalan tentang Al-Mausu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah. Bahasan kitab sebenarnya bukan masalah kitab Al-Mausu'ah pada kesempatan kali ini, ikhwah, yaitu tentang mazhab. Apa itu mazhab? Kemudian kenapa sampai ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, padahal rujukannya kan sama, ada Al-Quran, ada hadis. Ya semuanya juga nabinya sama, kiblatnya sama, yang dirujuk juga sama. Kok bisa beda pendapat sih? Padahal kita kenal adanya teori, kalau ada kabar yang berbeda misalnya A pergi ke kota B, A pergi, pendapat pertama mengatakan A pergi, yang satu mengatakan A tidak pergi. Pasti kesimpulannya salah satu benar, mustahil benar semua, kan gitu ya. Nggak mungkin misalnya di saat yang sama si A ini pergi dan juga tidak pergi, susah gitu ya. Tetapi tidak demikian dengan adanya pendapat-pendapat fikih. Ya, ini bukan masalah benar salah, tetapi masalah perbedaan yang memang Rasulullah justru ajarkan sebagai bentuk pilihan. Yang ketiga, pokok bahasan kita beberapa permasalahan yang populer terkait masalah mazhab. Kan sering, Mbak, dalam hati kita ini, haruskah bermazhab? Bagaimana kalau tidak bermazhab? Kemudian mazhab itu menyebabkan perpecahan. Buktinya apa? Yang lain ada kunut, lain tidak kunut, dan sebagainya. Atau ada juga yang berpikir, baiknya kan ngikut Quran dan sunnah saja. Langsung Quran hadis, ngapain harus lewat mazhab dan sebagainya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan sering kadang berputar di kepala kita tanpa ada jawaban yang memuaskan. Semoga saja lewat Al-Mausu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah yang kita jadikan rujukan, semua tanya besar itu bisa kita selesaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dulu dari pengertian mazhab. Mazhab itu secara bahasa terambil dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi, Pak. Ya. Ana azhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Huwa yadhhabu ilal masjid. Dia pergi ke masjid. Nah, dan mazhab itu berarti isim makannya, isim tempat. Mazhab berarti tempat pergi. Maksudnya tempat pergi itu adalah tempat merujuk, tempat ketika kita hendak menuju sesuatu. Sehingga mazhab itu adalah tempat kita kembali di saat kita hendak bepergian. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, mazhab adalah sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah urusan agama dan juga lainnya. Jadi bisa dikatakan mazhab itu adalah kumpulan fatwa-fatwa ulama dalam masalah fikih. Jadi memang khusus menurut masalah fikih. Jadi nggak kita temui misalnya dalam fikih itu pembahasan tentang iman kepada malaikat gitu ya, atau tentang iman kepada hari kiamat, tentang kisah surga neraka, itu nggak ada. Fikih itu hanya berbicara tentang ibadah yang harus kita jalani. Apa kewajiban kita, apa aktivitas kita sebagai seorang hamba dituntun syariat, itu yang diatur dalam fikih. Nah, mazhab itu berisi fatwa-fatwa. Baik, kemudian selanjutnya kita sedikit mengenal adanya ulama-ulama mazhab. Sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah, mazhab itu kan pendapat. Dan yang berpendapat itu bukan cuma 1-2 orang tentunya. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu sudah biasa mengeluarkan pendapat dan mereka saling adu argumen. Dan hebatnya Rasulullah nggak pernah itu nyalahin salah satunya.
Sayyidina Abu Bakar berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar dalam masalah sholat malam ya. Umar cenderung diawalkan, Sayyidina Abu Bakar cenderung diakhirkan. Kemudian Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Ibnu Umar dalam masalah quru, dalam masalah talak. Kemudian juga sahabat Muawiyah berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib dan sebagainya dan seterusnya. Perbedaan ini jelas adalah pendapat yang bukan masalah qat'i atau yang pasti dalam agama. Makanya nggak ada pendapat misalnya yang mengatakan surga itu ada, surga itu tidak ada. Itu bukan pendapat namanya. Ya, pendapat itu selalu berisi tafsiran-tafsiran atas nas-nas Al-Quran. Dan Rasulullah ngomong, beliau tidak memvonis ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Ya, kisah yang paling terkenal mungkin adalah ketika perang Ahzab. Ketika perang Ahzab itu Rasulullah dikepung, ya, kaum muslimin dikepung dengan 10.000 lebih pasukan musyrikin Mekah. Mereka bertahan mati-matian sampai endingnya musyrikin Mekah dibuat gulung tikar. Mereka semuanya kena angin puting beliung pulang ya ke kota Mekah. Selesai peperangan, Rasulullah baru saja dengan sahabat mau istirahat. Masa letih, Pak, berjaga berhari-hari. Begitu mereka mau istirahat, turun malaikat Jibril perintah melanjutkan peperangan menyerang suku Bani Quraidah, yaitu suku Yahudi yang berkhianat. Ini sumber penyakit umat Islam yang ada di Madinah. Maka Rasulullah kala itu mengatakan kepada sahabat, ayo para sahabatku berangkat sekarang, tidak boleh ada penundaan. Wala tusalliyanakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali setelah ada di perkampungan Bani Quraidah. Nah, perintah Nabi ini ditaati oleh sahabat. Mereka maknai bahwa ini harus segera dilaksanakan. Iya. Mereka harus berangkat ke sana. Maka bergelombang-gelombang pasukan kaum muslimin mulai bergerak ke perkampungan musuh. Nah, untuk gelombang pertama, kedua, ketiga nggak ada masalah. Yang timbul masalah ini gelombang terakhir, yang mereka masih di tengah perjalanan, sedangkan waktu asar sudah hampir habis. Sehingga kemudian sebagian sahabat berijtihad. Mereka mengatakan, mungkin maksud Rasulullah kita jangan sholat asar di perkampungan musuh supaya cepat bergerak. Ini kita udah bergerak ini, tapi memang tetap lambat. Kalau kita sudah bergerak cepat, kita sholat asar di jalan nggak masalah kayaknya. Sehingga sebagian sahabat kemudian berijtihad, ya, membuat pendapat sholat asar di jalan supaya nggak kehilangan waktu. Sehingga mereka menipu di jalan, sholat di pinggir jalan. Sedangkan sahabat yang lain tetap berpendapat seperti ini. Nabi ngomong jangan sholat asar kecuali di perkampungan musuh, ya tetap saya nggak akan sholat. Gitu. Sehingga mereka ini sholat asarnya sudah waktu isya sudah. Sedangkan yang lain sholat asar di tengah jalan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, sejenak kita perhatikan, yang berbeda pendapat ini bukan orang-orang bodoh ya, bukan orang-orang yang nggak ngerti agama. Yang berbeda pendapat ini adalah manusia-manusia terbaik yang hidup 24 jamnya bersama pembawa syariat. Jadi mereka ini orang-orang yang faqih dalam agama, bukan kumpulan orang-orang jahil gitu. Dan hebatnya lagi ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau tidak menghardik salah satunya. Kamu salah, yang ini yang benar, tidak. Beliau mengapresiasi semua perbedaan pendapat selama itu ruang ijtihad. Sehingga apa? Legalitas ijtihad itu ada dalam syariat agama dan mendapatkan keluasan. Ya. Dan ini kemudian kalau kita pahami seperti ini, kita gak akan kaget misalnya bahwa Bapak kalau lagi sholat Jumat itu pasti lihat pemandangan yang kadang berbeda. Yang satu menggunakan tongkat khatibnya, yang lain tidak memegang tongkat. Untuk kita pasti timbul tanda tanya, ini yang benar kira-kira yang mana ya? Ini loh kira-kira yang benar ini, yang megangin tongkat sama yang enggak. Ternyata kalau kita mau rujuk, ini kayaknya pas dengan kisah yang tadi kita tuturkan. Yang memegang tongkat kembali kepada zahir hadis Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam, bisa dibuka dalam Ibnu Hajar ya, itu dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu 'alal mimbar yatawakka'u 'alal 'asa. Adalah Nabi ketika berkhutbah itu bertelekan dengan tongkat. Dalam riwayat yang lain kalau nggak ada tongkat, itu bahkan beliau sampai pegang busur panah atau bahkan anak panahnya. Karena beliau memang seperti itu keadaannya. Nah, sebagian kalangan memaknai tongkat itu sunnah Nabi, buktinya beliau pegang. Ya. Tetapi sebagian kalangan lagi mengatakan, oh enggak, tongkat itu enggak ada kaitannya dengan ritual ibadah. Dia hanya masalah kebiasaan Nabi pada masa itu. Sebagaimana biasanya beliau menggunakan imamah. Kalau ikuti dapat pahala sih, tapi enggak, bukan masalah kewajiban atau kesunahan ibadah. Ya, tongkat itu kebiasaan Nabi, karena Nabi itu kalau beliau khutbah memang pegang tongkat, tapi ke pasar bawa tongkat, mau perang bawa tongkat, kemana-mana jalan sering bawa tongkat. Termasuk kalau khutbah beliau pegang tongkat. Cuma selesai khutbah tongkatnya dibawa pulang, karena memang tongkatnya beliau kan, bukan takmir masjid tadi itu. Ya. Kalau kita kan tongkatnya nggak boleh dibawa pulang, cuma ditaruh di situ saja. Nah, ini perbedaan yang kalau kita
pahami, kita akan luas dada kita. Oh ternyata wajar kan, nggak mungkin salah satunya kita vonis salah. Nah inilah maksud kita, maksud dan manfaat daripada mempelajari fikih muqaranah. Kita akan luas pandangan kita dan tidak akan mudah menjatuhkan vonis salah kepada saudara kita, apalagi sesat. Nah, pendapat-pendapat ini jelas ada. Ibnu Umar berfatwa, Aisyah berfatwa dan sebagainya. Setelah kurun waktu berjalan, setelah itu ketika pada zaman para ulama tabi'in wa tabi'ut tabi'in, mereka mulai memikirkan ini fikih ini, fatwa-fatwa agama ini perlu dibuat disusun dalam bentuk tertentu supaya lebih aplikatif. Kalau hanya langsung bertanya kepada ulama dan sebagainya agak susah. Sehingga bangkitlah kemudian ulama-ulama menyusun fatwa-fatwa dalam agama yang kira-kira bagi orang awam nggak kesusahan untuk mengamalkannya. Kan repot Pak, kalau orang baru ngerti Islam, baru masuk Islam, pengen sholat harus buka hadis yang jumlahnya jutaan itu, buka Al-Quran gitu, bolak-balik nyari, ini susah. Akhirnya mereka mulai menyusun kitab-kitab fikih, mulai dari bab toharo, bagaimana sih cara bersuci, bab sholat. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal mazhab dalam Islam, yang awalnya banyak sekali. Mazhab itu bukan cuma 4 mazhab, mazhab itu ada puluhan. Ada di luar 4 mazhab ya, ada mazhab Al-Laisi, ada mazhab Ar-Rafi'i, ada kemudian Ibnu Mubaraki, banyak mazhab itu. Cuma apa? Yang memang kemudian tetap bertahan, lolos dari seleksi alam, kita bisa katakan demikian, hanya 4 mazhab. Yang lain rata-rata sudah punah. Seperti mazhab Lais itu sudah punah. Padahal di Mesir sempat mendominasi waktu itu. Apa sebabnya? Nanti di akhir akan kita jelaskan kenapa ada mazhab yang tetap bisa bertahan, ada mazhab yang kemudian punah ditinggalkan oleh para pengikutnya. Kita masuk dulu ke ulama mazhab yang 4. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah atau pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Nu'man bin Sabit bin Sauta. Dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 Hijriah. Jadi tahun 80 Hijriah itu sahabat masih ada yang hidup. Ya, termasuk Anas bin Malik masih hidup kan. Atau 699 Masehi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ketika wafatnya Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Syafi'i lahir di Palestina. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah atau An-Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya. Jadi Hanafi itu terambil dari kata Hanifah tadi. Hanafi, Hanifah, artinya bersifat mengikut Imam Abu Hanifah. Mazhab ini diantara cirinya kuat di ra'i, di akal, jadi kias. Jadi mereka ini sangat kuat dalam masalah logika. Jadi kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini, sebagainya. Walaupun tentunya tidak melogikakan sesuatu yang sudah qat'i dalam Islam. Makanya pernah terjadi dialog menarik antara Ja'far As-Shadiq kalau tidak salah, kalau bukan Ali bin Hasan. Antara kalau enggak Ali bin Hasan ya Ja'far bin Shadiq. Ini adalah anak keturunan Rasulullah, cucunya Rasulullah. Nu'man bin Bashir Abu Hanifah ini kan tinggal di Irak. Pada suatu saat datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, Imam Abu Hanifah itu dengan mazhabnya terkenal dengan ro'inya, dengan pendapatnya yang akalnya yang kuat. Maka dipanggil Abu Hanifah oleh Ali bin Hasan itu atau Ja'far As-Shadiq, dipanggil. Setelah dipanggil, wahai laki-laki, kamukah yang sudah merubah agama kakekku dengan dalil engkau rubah dengan akal? Jadi informasi yang didengar oleh Imam Ali bin Hasan ini kelihatannya kurang lengkap gitu ya. Jadi seakan-akan dari rubah-rubah gitu ya. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai putra Rasulullah, aku bukanlah orang yang merubah ajaran kakekmu, bersama Rasulullah. Kalau seandainya aku menggunakan akal dan meninggalkan Quran dan Al-Hadis, tentu aku tanya kepada engkau, katanya, mana yang paling penting antara sholat dan puasa? Ini diantara cara mematahkan tadi Tuhan daripada Ali bin Hasan. Mana yang lebih penting antara puasa atau sholat? Maka Ali mengatakan, ya tentu sholat. Sholat itu kan kewajiban. Kalau seandainya aku menggunakan akal, tentu aku suruh wanita-wanita itu mengkodok sholatnya daripada mengkodok puasanya. Tapi tidak. Aku tetap berpendapat kok, kalau puasa dikodok, sholat wanita haid tidak dikodok. Kedua ya. Kan kalau haid wajib kodok nggak puasa? Assalamualaikum. Dalam semua ini Pak ya. Ini melotot atau bagaimana ini? Ngantuk ya? Kalau puasa itu kan wajib dikodok. Ya. Sholat enggak ada pendapat mengatakan kalau wanita haid harus kodok sholat itu enggak ada. Tapi kata Imam Abu Hanifah, kalau saya ini menggunakan akal, tentu saya akan gunakan sholat harus dikodok, puasa enggak usah.
Ya, sehingga kemudian dengan argumen seperti ini Ali bin Hasan kemudian sadar kalau tudingan dia kepada Imam Abu Hanifah yang hanya menggunakan akal itu keliru. Kemudian dia memeluk ya dan mengatakan semoga Allah memberkahimu. Nah, ini jemaah kisah yang tentang Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ini di antara ciri kecerdasan akalnya kita bisa ceritakan ya dalam kisah masyhur ada dalam Bidayah wa Nihayah. Beliau termasuk yang pernah mematahkan argumen orang-orang ateis. Jadi pada masa beliau ini kan banyak orang-orang ateis Pak di daerah Khorasan, daerah Tajikistan tuh datang ke negeri-negeri Islam untuk ngacaukan posisi umat Islam yang sudah terbiasa sami'na wa ata'na. Kan gitu rata-rata sahabat Pak. Sahabat itu kalau sudah Nabi mengatakan A, ya udah tinggal dengerin aja, tinggal taati aja. Nah, mereka datang mengatakan Tuhan nggak ada. Tuhan itu hanya reka-rekaan saja. Dan ulama-ulama pada masa itu sangat kerepotan menghadapi para ateis ini. Karena mereka tentu nggak bisa didebat dengan ayat, dengan hadis. Sedangkan ulama pada masa itu kebiasaannya Quran, hadis kan gitu saja kebiasaannya, Pak. Orang nanya, nih loh ayat, hadis ini. Nggak ada yang bisa meladeni. Maka kemudian Imam Abu Hanifah menantang mereka untuk berdebat. Imam Abu Hanifah yang nantang. Saya tantang kalian sendiri. Maka tentu orang-orang ateis ini bangga karena selama ini yang mendebat mereka ini kumpulan ulama. Sekarang satu orang, tentu lebih mudah dipatahkan. Di waktu yang disepakati, berkumpullah orang-orang ateis ini di lapangan besar. Mereka kumpul di sana dan masyarakat juga menyaksikan apa yang akan terjadi nih. Bagaimana nasibnya Imam Abu Hanifah berhadapan dengan kumpulan ya tokoh-tokoh ateis ini. Maka Imam Abu Hanifah itu katakan disepakati waktunya jam 9 lah. Tapi ternyata beliau molor dari waktu yang seharusnya. Kayak saya Pak ya, mohon maaf ya. Saya jam 9 molornya jam setengah 10. Tapi kayaknya panitianya molor juga nih. Baik, jemaah dimuliakan Allah. Kemudian Imam Abu Hanifah datang terlambat. Begitu datang terlambat, ini orang-orang sudah mulai khawatir. Mana ini Imam Abu Hanifah ini? Yang lain sudah nunggu. Khawatir, ciut atau ketakutan. Maka semakin banggalah orang-orang ateis mengatakan mungkin ini Imam Abu Hanifah lagi kebingungan memikirkan persiapan untuk menjawab debat dengan kami. Ternyata yang dinantikan kemudian datang. Begitu Imam Abu Hanifah datang, mereka langsung protes orang-orang ateis ini. Woi, Tuan Abu Hanifah, Anda ini bagaimana sih? Janjian jam sekian, molor jam sekian. Ya. Apakah Anda takut? Kata Imam Abu Hanifah, apa pendapat kalian? Kalau saya menyampaikan sesuatu, bisa nggak kalian percaya? Bukan Imam Abu Hanifah nggak bohong, Pak ya. Cuma nyampaikan saja. Saya cerita ini percaya nggak gitu ya? Apa ceritamu? Seandainya saya katakan kepada kalian, saya tadi mau berangkat ke sini, cuma terjadi banjir besar di halaman rumah saya dan di tempat saya menuju ke sini. Banjir besar sehingga saya mustahil bisa jalan cepat. Dalam kondisi saya tidak tahu bagaimana harus menyeberang, tiba-tiba ada kebetulan kayu yang hanyut. Yang kayu itu kemudian mengarah kepada saya. Dan secara kebetulan juga ada kayu-kayu yang lain yang saling bertuburukan yang membentuk semacam rakit. Secara kebetulan juga tiba-tiba ada tali yang diterpa oleh arus air mengikat kayu-kayu tersebut. Maka saya lompat ke atasnya dan secara kebetulan juga kayu ini terdorong sampai ke seberang. Dan kebetulan juga saya cepat turun dan selamat sampai di sini. Maka apa yang terjadi? Orang-orang ateis ini langsung ketawa gitu ya. Mereka tertawa geli mengatakan Imam Abu Hanifah, cerita seperti itu hanya bisa dipercaya sama orang yang nggak punya akal. Mana bisa saya percaya? Kebetulan kayak kebetulan. Kalau sekali kebetulan masih bisa deh. Langsung Imam Abu Hanifah mengatakan, yang tidak punya akal tuh saya tuh sampean sih. Anda tidak percaya adanya rakit yang secara kebetulan terikat oleh tali. Tapi Anda percaya manusia diciptakan secara kebetulan. Matahari setiap saat secara kebetulan berputar. Rembulan tiap saat kebetulan berganti hilal. Terus disebutkan oleh Imam Abu Hanifah sampai mereka kemudian rata-rata bersyahadat dan kembali kepada Islam. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi luar biasa Pak ulama-ulama pada masa itu. Ya kalau kita ceritakan habis ini Imam Abu Hanifah ini. Lanjut ya. Baik, kemudian dasar-dasar mazhab Hanafi. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fikih terdiri dari 7 pokok. Nah, jadi sumber hukum Islam yang dijadikan sumber mazhab Imam Abu Hanifah itu ada 7 pokok. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga perkataan para sahabat. Jadi kalau Ibnu Umar ngomong gini, Ibnu Abbas ngomong gini, itu dijadikan sebagai dalil. Kemudian Al-Qiyas. Al-Qiyas itu kadang ada sebagian kelompok yang menolak kias, Pak. Padahal kias itu juga Al-Quran, juga As-Sunnah, cuma disendirikan. Termasuk perkataan para sahabat. Ini kan hadis juga, cuma dikeluarin gitu ya. Kadang ada orang Quran hadis saja, Quran hadis saja. Kias itu bukan Quran hadis. Kias itu juga Quran hadis. Ya. Termasuk nanti Imam Syafi'i dasar mazhabnya qaul mutawatir, qaul ahad.
Apa sih qaul mutawatir itu? Qaul mutawatir itu hadis yang mutawatir. Qaul ahad itu hadis yang cuma diriwayatkan satu orang, tapi hadis juga gitu ya. Ini kadang orang salah paham. Apa Ustadz buktinya kias itu dari hadis? Rasulullah SAW pada satu saat ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah kami batal puasa kami dengan sebab kami menyentuh istri kami? Jadi kami ini ciuman ini sama istri kami ini batal nggak puasa kami? Maka Rasul SAW mengatakan, apa pendapat kalian kalau kalian berkumur-kumur, ya, ketika kalian berkumur-kumur dan memuntahkannya kembali, apakah batal puasa kalian? Maka sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah, karena kami tidak menelannya, cuma dimasukin dan dimuntahkan lagi. Maka Rasul mengatakan, demikian juga dengan istrimu itu, selama tidak ada dukhul, tidak ada hubungan badan, maka tidak batal. Nah ini kias lah. Cara seperti ini banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah. Kemudian ada al-ikhtisan, nanti kita jelaskan. Kemudian ijma dan uruf. Jadi ada 7 dasar mazhab Hanafi. Nah kalau kita lihat sekarang ini mazhab Hanafi ini banyak tersebar, banyak dianut oleh kaum muslimin yang ada di Irak, kemudian juga di negara-negara Timur Tengah lainnya seperti di Mesir. Ya, Mesir ini sekarang mazhab resminya Hanafi, Pak. Jadi di sana banyak hukum-hukum Islam itu bermadzhab Hanafi. Sedangkan kalau di Indonesia ini hukum-hukum banyak bermadzhab Syafi'i. Jadi pengadilan agama apa semua itu rata-rata madzhab Syafi'i. Kalau di sana Hanafi madzhab resmi di Mesir. Kemudian Turki juga itu madzhab Hanafi. Saya punya cerita ketika di Turki masuk ke sana, Pak. Salat berjamaah di masjid sama teman-teman saya. Begitu salat sampai waladhdallin, saya teriak sama teman-teman, amin. Ternyata kami sendiri gitu ya. Nggak ada gitu ya. Kami jadi nunduk gitu ya. Jadi selesai sholat orang pada ngeliatin kita gitu. Mana gitu ya. Ya sama dengan kita gitu ya. Mungkin kalau ada yang aneh-aneh langsung diliatin. Kemudian Syria juga banyak bermadzhab Hanafi. Kemudian Libanon. Kemudian penyebaran madzhab Hanafi ini sekarang banyak juga di Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Muslim India dan Cina. Jadi orang-orang India dan Pakistan itu banyak madzhab Hanafi. Makanya kadang kalau kalau jemaah tabligh ya datang gitu ya, kemudian mereka kadang dengan mazhabnya Hanafi, itu kita suka agak aneh-aneh. Kok kayak gini kayak gitu? Karena sebenarnya mazhabnya Hanafi gitu ya. Kemudian Cina juga banyak mazhab Hanafi. Baik. Wah, ini kayaknya nggak bisa tuntas Pak materi kita pengenalan dulu. Kemudian kita pindah ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini merupakan kumpulan pendapat-pendapat dari pendirinya dan juga ulama-ulama seterusnya, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini adalah ulama yang nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abu Amir, lahir pada tahun 93 Masehi. Mohon maaf ya, 93 Hijriah. 93 Hijriah di Madinah. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini jemaah dimuliakan Allah termasuk ulama yang tidak pernah keluar dari kota Madinah. Jadi bisa dikatakan ulama yang Imam Malik ini saya sebut sebagai ulama yang lumayan hikles gitu ya. Beliau ini nggak mau penampilan beliau selalu bagus, indah dan nggak pernah mau sembarangan. Sehingga beliau pernah mengatakan dengan perkataan yang terkenal, sesungguhnya jangan sampai ahli dunia memandang kita dengan hina dengan sebab penampilan kita. Jadi Imam Malik itu punya rumah bersih, harum, pakainya selalu bagus lah Imam Malik itu. Dan beliau punya karpet gimana? Punya karpet. Itu kalau habis menerima tamu, berapa kali tamu saya karpetnya sudah diganti. Ganti dengan yang bagus, handbalnya itu. Kalau kita kan 3 tahun aja belum diganti Pak ya. Ngaku kaya lagi gitu ya. Mazhab Maliki itu tidak mau. Kalau ada tamu, mau bertamu kepada beliau, dan beliau itu selalu dalam kondisi mandi dan menggunakan minyak harum. Kalau ada orang bertanya tentang hadis Rasulullah, maka beliau mengatakan tunggu sebentar, maka kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini Imam Malik. Dan Imam Malik ini termasuk ulama yang kaya raya. Beliau termasuk kaya dan penampilannya selalu bagus. Tetapi beliau sangat tawadhu. Ya, beliau sangat tawadhu dan sangat rendah hati. Ini memang ciri-ciri daripada ulama pada masa itu. Dan ada kisah kecil antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sempat berguru kepada Imam Malik. Nah kala itu Imam Syafi'i itu kan orang Palestina. Beliau digendong oleh ibunya belajar ke Mekah. Setelah belajar di Mekah beberapa lama, dia merasa ilmunya kurang cukup. Maka orang-orang merekomendasikan agar Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik yang ada di kota Madinah. Tetapi apa? Imam Malik itu termasuk ulama yang tadi itu Pak, kelasnya termasuk yang jet set gitu ya. Nggak sembarangan orang bisa berguru kepada beliau. Ya. Beliau ini orang mau belajar aja harus betul-betul wani piro gitu ya.
Tapi apa? Bukan berarti orangnya mata duitan ya. Siapa khalifah kala itu? Harun ar-Rasyid ketika belajar anaknya kepada beliau, itu diminta bayaran cukup tinggi. Saya nggak akan ngajar anak Anda kecuali sekian bayaran saya. Tetapi ketika anak ini sudah pulang, selesai belajar, uangnya dibalikin. Ini uang kamu dulu, gunakan untuk buka usaha. Anaknya raja itu. Ya. Dan banyak diperlakukan seperti itu oleh Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i tahu nggak mudah belajar kepada Imam Malik. Akhirnya beliau minta rekomendasi kepada gubernur Mekah. Karena gubernur Mekah kenal sama Imam Syafi'i, kepintarannya, yang masih muda tapi pintar sekali. Dibuatkanlah surat yang intinya permintaan agar Imam Maliki bersedia menerima Imam Syafi'i sebagai murid. Maka berangkatlah Imam Syafi'i dengan percaya diri, dia pasti akan diterima nanti jadi muridnya. Begitu sampai di Madinah, dia mencari rumah Imam Maliki, mengetuk pintu, yang ketemu pembantunya. Begitu ketemu sama pembantunya, kamu siapa gitu? Saya adalah Syafi'i, ya Muhammad bin Idris namanya. Saya kesini mau belajar, ingin ketemu sama Imam Malik. Kata pembantunya nggak bisa. Saat ini Imam Malik nggak bisa nerima tamu. Beliau tamunya kalau mau waktu belajaran saja, supaya nggak ganggu beliau. Terus Imam Syafi'i menunggu sampai beberapa waktu sampai Imam Malik keluar. Ya, jadi nunggunya lama, Pak. Setelah Imam Malik keluar, Imam Syafi'i mengutarakan keinginannya mau belajar. Dan setelah itu, karena Imam Malik nggak iya nggak tidak, dia mengeluarkan surat dari gubernur Mekah. Diserahkan. Begitu surat ini dibaca oleh Imam Malik, apakah Imam Malik kemudian justru lulu, kemudian menerima, malah marah besar. Imam Malik kemudian membanting surat tersebut dan mengatakan, ini sudah tanda kebinasan umat kalau ilmu sudah direkomendasikan. Ya. Imam Syafi'i dimarahi kala itu, sampai kata Imam Syafi'i, aku mengira aku akan bertemu malaikat maut. Dimarahi itu ya. Tapi pada ujung cerita memang akhirnya Imam Syafi'i diterima sebagai murid Imam Malik. Karena ternyata Imam Syafi'i ini sudah hafal muwatta'nya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ini hafal muwatta'nya kitab Maliki. Jadi Imam Malik kan ngarang kitab namanya Muwatta'. Itu sama Imam Syafi'i sudah dihafal. Ya, jadi ketika di murojaah hafal, ini bukan anak sembarangan ini. Makanya Imam Malik sempat mengatakan kepada Imam Syafi'i, jika engkau tetap dengan usia engkau ya, dan dengan keadaan engkau, maka engkau akan menjadi alimnya umat ini, kata Imam Malik. Nah, kisah sedikit tentang Imam Malik supaya kita lengkap ya tentang ulama-ulama mazhab ini. Imam Malik ini tadi sudah kita sebutkan orangnya, penampilannya selalu seperti itu. Beliau nggak sembarangan lah. Ya, beliau betul-betul menjaga wibawa dan sebagainya. Imam Malik ini bersahabat dengan Imam Lais ibn Sa'ad yang tinggal di Mekah. Tinggal di Mesir. Yang mereka bersahabat dekat dan saling bertukar pendapat. Kadang saling debat. Bapak-bapak kalau mau, Pak, bagus sekali debat mereka ini. Antara Imam Lais dan Malik ini selalu berseberangan pendapat, tetapi bersahabat erat. Mereka ini sahabat luar biasa dekatnya, tapi nggak pernah akur pendapatnya. Itu di suratnya bisa kita ketahui. Pada suatu saat, teman-teman Imam Lais ibn Sa'ad yang ada di Mesir mau umroh. Kata Imam Lais, nanti kalau kalian umroh, sempatkan mampir ke Madinah, temui sahabat saya Imam Malik. Temui ya, gitu ya. Akhirnya dua sahabat Imam Lais ini pergi ke kota Mekah umroh, nyempatkan ke kota Madinah, ingin bertemu Imam Malik. Tapi ditolak oleh pembantu Imam Malik, nggak bisa. Imam Malik kalau sudah waktu seperti ini, beliau sedang berada di mihrabnya, sedang ibadah, berzikir, nggak bisa diganggu. Maka sambil pergi, dua orang ini ngomel gitu ya. Yang omelannya terdengar oleh Imam Malik ada di kamarnya. Omelannya gini, oh ternyata orang ini, ulama ini nggak sama ya dengan sahabat kita. Sahabat kita maksudnya siapa? Lais ibn Sa'ad tadi itu. Kalau Imam Lais kan orangnya open lah. Beliau orangnya sangat open, ada orang datang, disambut dan sebagainya. Jadi memang perbedaan aja, perbedaan masalah tingkah laku. Tapi kalau tawaduknya, keutamaannya, kesolehannya tentu sama saja gitu. Maka ketika mendengar ini keluar Imam Malik, dipanggil, sini. Siapa maksud kalian? Teman kalian itu. Siapa maksudnya? Ya artinya ditanya Imam Malik. Ketakutan dua orang ini ya, mau diapain ini ya? Karena ngomelin ulama. Kemudian kata dua orang ini, maksud kami adalah Lais ibn Sa'ad. Iya. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, bagaimana mungkin kau akan samakan aku dengan Lais ibn Sa'ad? Aku pernah minta madu hanya segelas saja, sebotol apa ya. Dan dia kirimkan madu kepada kami yang mencukupi seluruh penduduk Madinah sampai 2 tahun. Jadi jangan samakan saya. Jadi orang-orang dulu itu Pak nggak suka merendahkan. Kalau kita mungkin itu aja ulama kamu itu gini, kan segitu kan? Dia enggak. Itu ulama kamu itu gimana kamu membandingkan dengan saya? Saya ini pernah loh cuma minta madu, dikasih sama dia itu madu yang mencukupi seluruh orang Madinah sampai 2 tahun. Ya. Jadi bagaimana keutamaan ulama dalam menyanjung satu sama lain gitu ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini Imam Malik. Kita lanjut. Dasar mazhab ini sangat banyak. Ya.
yaitu nasul kitab, yaitu nas kitab Al-Quran, kemudian mafhum muwafaqah, kemudian nas sunnah, zahirus sunnah, dalilus sunnah, mafhum sunnah, tanbihus sunnah, ijma', qiyas, amalu ahlil Madinah, qaul sahabi, ihtiksan, mura'atul khilaf, syadud dara'i. Jadi ada sekian belas dasar mazhab Syafi'i. Jadi bukan cuma Quran dan hadis, mazhab Maliki, bukan cuma Quran dan hadis. Yang agak menarik jemaah, ada namanya amalu ahlil Madinah. Ini yang tidak ada dalam mazhab yang manapun, termasuk mazhab yang sudah punah. Apa itu amalu ahlil Madinah? Imam Maliki dan mazhabnya itu bersandar kepada amalan orang Madinah. Jadi kalau orang nanya, Imam Maliki ini hukumnya apa? Lihat di Quran, nggak ada. Hadis, nggak ada. Ini nggak ada, ini nggak ada. Coba kamu pergi ke Madinah, liatin. Orang Madinah buat nggak? Kalau orang Madinah itu buat seperti yang kamu tanyakan itu, berarti itu ada. Nah, ini merupakan ciri khas mazhab Maliki yang memang menjadikan orang Madinah sebagai acuan. Nah, kita nggak seperti itu, Pak. Karena apalagi orang Madinah zaman sekarang kan sudah banyak yang berubah dan berbeda-beda. Tapi pada masa itu memang orang Madinah itu selalu itibak dengan sunnah sangat kuat. Sehingga dalam mazhab Maliki, ini informasi sedikit saja, mereka menolak puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita kan seakan-akan puasa 6 hari bulan Syawal itu sudah semacam ijma', Pak ya. Ternyata tidak. Mazhab Maliki enggak mengakui itu. Mereka melemahkan hadis-hadisnya dan mengatakan kalau memang benar puasa 6 hari itu ada, tentu orang Madinah buat. Seumur hidup saya nggak pernah temui katanya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini contoh saja, nanti akan kita bahas itu. Baik, kemudian daerah yang menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini awalnya bersumber di Madinah, kemudian sekarang tersebar di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain, Kuwait, sebagian di Mesir juga ada. Kemudian seluruh wilayah Afrika itu rata-rata bermadzhab Maliki. Jadi mazhab Maliki banyak di benua Afrika. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mazhabnya orang-orang Indonesia. Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, seorang keturunan Hashim bin Abdul Muttalib. Beliau termasuk dari zuriat Rasulullah. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Tahun kewafatannya siapa? Bukan. Imam Hanafi. Ya, ketika wafatnya Imam Hanafi, beliau lahir. Kemudian beliau ini belajar di negerinya, di tempat keluarganya di Gaza, dan setelah itu beliau melalang buana ke negeri-negeri Islam untuk belajar ilmu, termasuk kepada Imam Malik, kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah sudah wafat. Dan kemudian beliau sempat berfatwa di berfatwa di Mekah. Umur 17 tahun Imam Syafi'i sudah berfatwa di Mekah. Jadi beliau sudah menjadi mufti pada usia 17 tahun. Kemudian beliau berfatwa di Irak. Fatwa-fatwanya di sana disebut sebagai qaul qadim, pendapat lama. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Mesir, yang kemudian beliau memperbarui sebagian pendapat lamanya yang kemudian dikenal dengan qaul jadid, pendapat yang baru. Nah, Imam Syafi'i ini terkenal kesolehannya jemaah. Beliau ini orang yang sangat soleh dan hafalannya terkenal sangat luar biasa kuatnya. Beliau mengatakan, hampir aku itu selalu bisa menghafal apapun yang aku baca. Kalau kita kan sebaliknya, Pak. Hampir aku selalu melupakan apa yang aku baca. Imam Syafi'i enggak. Dia selalu ingat yang dibaca gitu ya. Makanya wajar kalau cerdas sekali. Imam Syafi'i ini pernah berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal dan ada kisah. Boleh saya cerita, Pak? Kita lagi ya. Kalau nggak boleh cerita, saya tetap cerita sih masalahnya. Ibu-ibu ada di atas. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad ini punya anak, saya lupa namanya. Anaknya Imam Ahmad lumayan banyak, itu berapa orang. Salah satunya itu sangat ngefans kepada Imam Syafi'i. Dan dia tidak bermazhab dengan mazhab ayahnya. Imam Ahmad ini punya mazhab sendiri nih, mazhab Hanbali. Dia mengikuti pendapat-pendapat Syafi'i karena cintanya kepada Imam Syafi'i. Dan dia senantiasa mengatakan, wahai ayah, Anda kan ini orang yang berkedudukan di Irak ini. Coba deh minta Imam Syafi'i datang ke sini lewat negara dan sebagainya. Undang untuk acara tabligh akbar atau apa gitu ya. Dan sampai kemudian keinginan Imam Ahmad mendatangkan Imam Syafi'i ke Irak terturuti. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak dan tempat yang pertama kali didatangi adalah rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tentu saja anak Imam Ahmad ini luar biasa. Ini siapa ini? Idolanya bukan hanya dia lihat di panggung, tapi datang di rumahnya. Maka saat ketika Imam Syafi'i ada di rumahnya, dia manfaatkan betul untuk mengeksplor kebiasaan idolanya ini. Kira-kira apa kebiasaannya, apa ini, diikuti semuanya.
Tapi kemudian setelah beberapa hari, datanglah anak Imam Ahmad ini menemui Imam Ahmad bin Hanbal, ayahnya. Dia mengatakan sambil murung mukanya, "Wahai ayah, aku ternyata kecewa dengan Imam Syafi'i idolaku. Ternyata beliau saya duga begini, ternyata nggak sehebat dugaan saya." Imam Ahmad tersenyum dan bertanya, "Wahai anakku, ada apa kiranya?" "Saya melihat Imam Syafi'i ini makannya banyak betul di sini. Sedangkan ulama itu kan rata-rata makannya sedikit, zuhud. Ya ini kalau makannya kayak orang nggak pernah makan 1 bulan. Makanya Imam Syafi'i dan habis selalu nambah gitu ya. Terus yang kedua, aku lihat Imam Syafi'i ini, ya, aku lihat Imam Syafi'i ini ketika tidur, ketika malam itu aku intip dari lubang, dia tidur. Jadi ulama ini kan biasanya sholat malamnya banyak. Dia sholatnya hanya berapa rakaat habis tidur lagi. Dan lebih mengerikan lagi, dia ketika pergi ke masjid kayaknya nggak sempat wudu deh. Ya. Imam Ahmad kemudian tersenyum dan mengatakan, "Pertanyaanmu ini akan terjawab sebentar lagi." Maka Imam Syafi'i kembali dari majelis, mungkin lagi pengajian, kembali ke rumah, langsung ya silakan nanya nih ya kepada Imam Syafi'i langsung. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan kepada anak ini, "Nah, kenapa aku makan banyak? Karena aku ini makan di rumah bapakmu. Di rumah ulama yang siapa tidak kenal bapakmu ini. Dan aku tahu rezekinya pasti halal. Dan aku ingin penuhi lambungku ini dengan sesuatu yang halal, karena aku tahu yang halal itu berkah." Ya gitu ya. Ini jadi bapak-bapak kalau tahu ilmunya, Pak. Kalau ke pesantren itu makannya yang banyak. Ini enggak. Ke pesantren suruh makan enggak mau makan. Tapi giliran ke kondangan dipenuhi makanannya. Jangan. Di tempat ustadz, kiai itu makan, kalau bisa dia makan habisin gitu ya. Kalau ngerti ilmunya seperti itu. Tapi tinggalin beras, Pak ya. Nanti bawa makan santri-santri enggak makan gitu ya. Ya, kalau bisa diajak sekali. Makanya saya di pesantren itu ingin berbagi keberkahan. Ya, yang berasnya semuanya insya Allah halal, nggak ada yang dari neko-neko. Itu setiap hari Ahad, siapapun yang datang ke pesantren, saya jamu makan. Ya, mau makan beras kah, mau nasi maksudnya ya, sama ayam kah, sama ini. Walaupun cuma air putih saya upayakan, saya jamu tamu saya. Jadi ini jemaah dimuliakan Allah. Ini sekaligus undangan ya. Ikannya juga gratis, Pak. Kalau mancing gratis. Pas pulang aja ditimbang. Kemudian, kenapa saya kalau ketika tidur, saya banyak tidur? Saya nggak tidur. Saya hanya berbaring, dan karena berkah makanan ayahmu ini, biasanya aku semalam hanya bisa memecahkan 20 permasalahan. Ini 20 permasalahan nggak mudah loh, Pak. Saya itu ngasuh tanya jawab Sugulana. Ya, pertanyaan yang saya bisa jawab maksimal itu cuma 7. Itu sudah puyeng kepala saya. Balik-balik kitab, teler itu Pak, nyari-nyari kitab ini dan sebagainya. Itu 7 maksimal. Saya nulis pusing, yang baca lebih pusing lagi. Saya yakin, makanya 2, kadang 3 setiap hari saya post itu masalah fikih. Imam Syafi'i mengatakan 20 tiap hari. Tetapi di rumah ayahmu ini aku bisa menyelesaikan 400 permasalahan agama. Dan kenapa saya tidak sholat kecuali sedikit? Ya karena belajar ilmu agama 1 bab saja lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Itu belajar, Pak. Bagaimana kalau mengajarkan? Ya, bagaimana dengan mengajarkan? Sehingga aku lebih memilih untuk memecahkan ilmu agama, permasalahan agama di tempat ayahmu ini. Dan kemudian kenapa saya tidak berwudu? Karena saya nggak batal. Ngapain saya wudu? Ini Al-Imam Syafi'i kisahnya. Termasuk kemarin ada santri-santri di Subulana, Pak, sempat suudzon kepada Syekh Ali. Di pesantren sekarang ada ulama Mesir, Pak, dari Al-Azhar yang membantu untuk taksis Quran, untuk takhasus Quran dan bahasa Arab. Jadi Bapak boleh kalau mau ngambil sanad. Sanad itu riwayat agama, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya ingin Qur'annya bersambung kepada Rasulullah, ngambil sanadnya ke beliau. Kami di Mesir itu tradisi seperti itu. Arba'in Nawawi, itu kita minta sanad ke ulama siapa. Itu nyambung kepada pengarang kitabnya. Nggak wajib, cuma sebagai keutamaan. Misalnya Al-Fatihah, juz 30, juz 29. Itu namanya minta sanad, itu bisa ke beliau. Nah, anak-anak yang lapor tentang Syekh Ali mengatakan, "Abi," mereka di sana manggil saya Abi gitu, pesantren. Ini kenapa ya Syekh Ali itu kok ulama kok banyak tidur katanya. Kok banyak tidur bagaimana? Iya, banyak tidur gitu. Iya, kalau lagi baru azan itu. Mereka baru bangun dan kemudian kan di sana WC-nya masih di luar, jadi sama-sama santri gitu ya. Jadi mereka mengatakan sedangkan santri bangunnya jam 4. Ini saya bangunnya berapa? Jam 4:30, bahkan sekarang jam 5 baru bangun beliau. Akhirnya saya bilangin, "Baik, jawaban pertanyaan kalian ini besok." Ya, saya waktu 4 hari yang lalu. Akhirnya saya bawa anak-anak. Ketika jam 3 saya bangunin. Bangun. Ada apa? Kalian mau tahu nggak jawabannya kemarin itu? Mau? Ayo bangun. Setelah bangun, kami buka jendelanya Syekh Ali. Kemudian saya tunjukin beliau masih jam 3 kurang itu. Tuh lihatin. Lagi sholat. Dan saya sampaikan ke anak-anak, ulama itu
mereka sholatnya di awal malam, ya, kemudian tidurnya di awal malam, kemudian bangun sholat, nanti itu menjelang 20 menit atau 30 menit sebelum subuh tidur lagi. Kalau di Mesir umumnya gitu, Pak. Kalau kita kan bablas, hilang udah gitu ya. Udah subuh enggak gitu ya, duha juga kelewat nanti gitu. Kalau mereka gitu ya. Jadi ini pentingnya kita belajar mazhab, diantaranya kita nggak kurang ajar sama ulama. Kita kan dikit-dikit Pak, ulama ini salah, ulama. Yang jelas benar ulama loh Pak ya. Ulama salaf loh ya. Ulama benar-benar ngikutin jalan yang benar. Kalau ulama-ulama yang nggak jelas ya memang harus kita hindari, harus kita jauhi. Yang mengatakan jilbab tidak wajib, yang mengatakan yang membela tentang homo ini dan sebagainya itu harus kita waspadai tentunya. Baik, kita lanjut tentang Imam Syafi'i. Keunggulan mazhab Syafi'i, jemaah yang dimuliakan Allah, ini mungkin subjektif ya, ala saya dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Boleh dikatakan demikian. Jadi enggak harus Bapak Ibu menerima apa yang saya katakan ini. Keunggulan mazhab Syafi'i itu memadukan antara nyunnahnya Imam Malik dengan ra'yinya, kuatnya akalnya mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Malik itu Pak, itu kan cirinya sangat tekstual. Kalau orang nanya, Nabi kenapa pakai baju hijau? Ya udah, Nabi pakai baju hijau, pakai baju hijau. Nabi pakai baju biru, pakai baju biru. Gitu. Nggak usah ditanya lagi. Itu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu kuat dalam penalaran, dalam logika. Nah, mazhab Syafi'i itu dua-duanya. Biasanya kalau bapak-bapak jeli melihat kitab-kitab mazhab Syafi'i dalam pendalilan, biasanya pakai dalil dan pakai kias. Itu kuat di kias mazhab Syafi'i. Sehingga keunggulan mazhab Syafi'i itu kalau debat enak Pak. Orang-orang Syafi'i itu ngeladeni orang-orang radikal kuat, mampu karena dia dalil itu bisa menghadapi orang liberal yang enggak percaya dalil juga bisa. Jadi ini keunggulan mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i satu-satunya mazhab yang sudah memiliki usul fikih tersendiri. Jadi sudah punya blueprint ya. Kalau ulama-ulama setelahnya itu enggak berani lagi keluar dari mainstream mazhab Syafi'i. Kalau tak berbeda hanya dikit-dikit aja dalam mazhab Syafi'i itu. Karena memang mereka sudah punya panduan standar ulama setelah Imam Syafi'i gini harusnya. Jadi sudah ada usul fikih tersendiri. Sedangkan mazhab-mazhab yang lain itu rata-rata usul fikihnya sambil jalan. Baik, dasar-dasar mazhab Syafi'i Alkitab itu Al-Qur'an, sunnah mutawatirah, maksudnya hadis yang mutawatir, al-ijma, urutan yang ketiga adalah ijma, urutan keempat adalah khabar ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, kemudian al-qiyas dan qiyas. Daerah-daerah yang menganut mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah yang banyak dianut di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Jadi kalau negara-negara Asia Tenggara ini banyak menganut mazhab Syafi'i. Malaysia itu kental sekali, Brunei termasuk di mana? Singapura itu rata-rata mazhab Syafi'i. Dan kemudian ada juga di Mesir. Di Mesir itu lumayan banyak termasuk di daerah Kafur Syekh. Termasuk Syekh Ali yang datang ke sini itu mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Kemudian Mesir sempat dikuasai oleh mazhab Syafi'i. Jadi Mesir sempat dikuasai oleh mazhab Syafi'i sampai kemudian terjadi fitnah. Orang-orang Syafi'i itu banyak yang jadi Syiah. Ya, banyak yang jadi Syiah. Katanya seperti itu. Sehingga kemudian mazhab Syafi'i sempat dikucilkan, mazhab Hanafi yang kemudian populer sampai hari ini. Kemudian di Somalia daerah Afrika yang secara kebetulan agak sedikit berbeda sama umumnya di sana. Rata-rata bermazhab Syafi'i. Kemudian Palestina, orang-orang Palestina itu daerah Gaza itu banyak orang-orang Syafi'i. Kemudian Yordania, Lebanon, Syria juga ada, di Irak sedikit. Kemudian di Arab Saudi juga ada tapi sedikit. Kemudian Pakistan minoritas, di India, di Indochina, di Rusia dan di Yaman. Yaman mayoritas. Di Yaman itu mayoritas. Jadi yang mayoritas di Asia Tenggara dan di daerah Yaman. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir kita mengenal ulama besar dari pendiri mazhab selanjutnya, mazhab keempat yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal As-Dahili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah, berarti lebih muda daripada Imam Asy-Syafi'i. Dan wafat beliau pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan ulama yang juga banyak melalang buana keliling dunia. Jadi Imam Ahmad ini termasuk ulama yang bahkan diriwayatkan lebih banyak dari Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Abu Hanifah sama Imam Malik itu rata-rata nggak pernah kemana-mana. Kalau toh kemana-mana hanya daerah-daerah situ saja. Sedangkan Imam Ahmad ini termasuk yang keliling dunia. Imam Ahmad, ada kisah yang kita perlu angkat. Pernah pada suatu saat hendak mentaskhih
atau mengambil kebenaran sebuah hadis yang hadis itu diketahui hanya dimiliki oleh Abdul Razak yang ada tinggal di Yaman. Jaraknya antara Baghdad sama Yaman tuh 2000 km lebih lah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada muridnya, saya lupa Abu Yusuf atau siapa namanya, mengatakan, atau Hamdad, saya lupa, kita akan pergi ke Yaman untuk mengambil hadis tersebut dari Syekh Abdul Razak. Maka kemudian berangkatlah Imam Ahmad bersama muridnya melewati lintas jalan melewati Mekah. Sampai di Mekah, mereka istirahat untuk umroh. Begitu sedang umroh, muridnya Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam, tuh, lihat tuh, yang sedang dekat Ka'bah itu. Yang dekat Ka'bah itu adalah Abdul Razak, ulama yang sedang kita buru hadisnya. Udah kita cegat aja di sini, selesai gitu, nggak usah ke Yaman, potong kompas. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, biarkan saja dia, tidak pantas selayaknya Allah melihat aku membatalkan azam yang sudah aku tetapkan dalam hatiku. Jadi ini entah mau dimaknai seperti apa, Pak. Tapi orang-orang dulu itu kalau sudah niat berbuat baik, itu sangat kecil kemungkinan mau dirubah-rubah. Kalau kita kan enggak, Pak ya. Mudah dirubah-rubah dengan dalil apa? Kan ini lebih praktis, lebih ringan dan sebagainya. Tapi terkadang menyebabkan apa? Kadang kita enggak maksimal dalam amal. Ngapain dengar pengajian ke IKD? Ntar juga ada rekamannya. Kan itu ya. Ntar aja nunggu di YouTube. Makanya apa? Amal-amal kita enggak maksimal. Karena ternyata ketika kita memaksimalkan amal itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Termasuk Imam Ahmad lakukan ini. Beliau tidak mencegat Imam Abdul Razak. Ya. Beliau biarkan ini Imam Abdul Razak kembali ke Yaman dan dinguntit di belakangnya. Nanti setelah sampai baru kemudian bertamu seperti biasanya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Gelar Imam Ahmad bin Hanbal adalah seperti gelarnya Imam Syafi'i adalah penolong sunnah. Jadi Imam Syafi'i gelarnya Nasirus Sunnah, dia juga bergelar Nasirus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah hidup di zaman fitnah, yaitu ketika Mu'tazilah menguasai kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi setelah Harun ar-Rasyid, Pak, itu Harun ar-Rasyid ulama yang baik, pemimpin yang baik dan sekaligus ulama yang soleh. Kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya kalau tidak salah Ma'mun, kalau tidak salah Amin dulu, Amin. Kemudian digantikan oleh Ma'mun. Nah, ketika Ma'mun ini zalimnya luar biasa. Dia mendukung pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kalangan rasionalis. Tapi kalau rasionalis zaman sekarang kan liberal, Pak. Liberal itu lebih jauh lagi. Kalau orang Mu'tazilah itu hanya akalnya saja yang dominan, tapi tetap mengakui Quran dan hadis. Mereka mengatakan di antaranya adalah Quran adalah makhluk. Jadi Quran, mushaf Quran itu makhluk, ciptaan. Ya, sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu bukan makhluk, Quran itu qadim. Quran itu perkataan Allah. Kalau mushafnya, Qur'annya dalam bentuk kertas, ya itu makhluk. Tapi isinya yang terkandung di dalamnya qadim, perkataan Allah. Karena kalau dia disebut sebagai makhluk, makhluk itu baharu, makhluk itu bisa binasa. Berarti perkataan Allah ini bisa binasa. Sedangkan mustahil, sifat-sifat Allah seperti berkata-kata itu bisa binasa. Dan bisa juga nanti maknanya, Quran ini bisa dihapuskan hukumnya, kan gitu. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama kala itu bertahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh Al-Ma'mun dianggap mereka ini musyabihat, kelompok yang mutasyabihat yang menyamakan Allah dengan makhluk, musyabihat. Ditangkaplah ulama-ulama ini di penjara dan banyak yang dihukum dengan hukuman yang berat. Maka ulama rata-rata kala itu pindah keluar dari kota Baghdad, ya, keluar. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad kala itu ditanya sama ulama-ulama yang lain, "Kenapa engkau tidak keluar?" Kata beliau, "Kalau semua keluar, apa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi anak cucu kita nanti tentang arti azam, tentang artinya tekad dan kesungguhan." Artinya perlu salah satu yang menunjukkan, ini loh, kami tidak goyah. Maka Imam Ahmad termasuk yang ditangkap, dipenjara dan disiksa dengan siksaan yang pedih oleh rezim yang berkuasa kala itu. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Kita baru berbicara tentang ulama-ulama ini, saya sudah habis waktunya nih. Masih ada, jam 11 lewat? Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Dasar-dasar mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah nas Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian fatwa sebagian sahabat. Jadi berbeda sama mazhab Maliki tadi, Pak, sama mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki dan Hanafi semua sahabat fatwanya diterima. Sedangkan menurut mazhab Hanbali sebagian sahabat saja, yaitu Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan beberapa ulama-ulama seperti ulama dari kalangan sahabat seperti Aisyah, kemudian Umar, Ali dan sebagainya. Enggak semua sahabat. Kemudian hadis mursal dan hadis dhaif.
Hadis dhaif diterima oleh mazhab Hanbali sebagai dasar mazhab, sebagai dasar pendapat. Karena menurut mazhab ini hadis dhaif masih lebih baik daripada perkataan manusia. Ya. Kemudian kias, baru kias ada di bawah. Sedangkan mazhab Syafi'i nggak menerima hadis dhaif. Daerah yang menganut mazhab Hanbali, yang kita ketahui sebagai mazhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Arab Saudi. Jadi masyarakat Arab Saudi sekarang banyak bermazhab Hanbali. Ya. Kemudian juga ada di Jazirah Arab, di Palestina sedikit, Suriah sedikit, di Irak juga sangat sedikit. Di Indonesia, mazhab Hanbali ini masuk lewat teman-teman yang ada di TV Roja. Walaupun mereka secara tidak langsung nggak mengakui kalau mereka mazhab Hanbali. Tapi pendapat-pendapat mereka kalau kita lihat, itu dari dua pendapat, Pak, yang rata-rata secara umum. Bisa dikatakan 80% 80% itu terambil dari dua pendapat ini. Yang pertama dari mazhab Hanbali, yang kedua dari Az-Zahiri. Az-Zahiri mazhab Zahir, yang bukan 4 mazhab tapi mazhab di luar 4 mazhab yang sudah punah tapi kitab-kitabnya masih ada. Sehingga kalau menurut pendapat saya pribadi, Pak, Salafi yang mereka kan nggak ngomong saya mazhab ini, itu tetap pendapat mereka tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nggak boleh mengecilkan, menyalahkan. Yang keliru itu kalau mereka menyerang kita. Ya. Kita nggak nyalakan mereka, seharusnya mereka melakukan hal yang sama. Ya. Selama itu masalah pendapat yang ditelurkan oleh ulama-ulama mazhab. Misalnya kita ambil contoh jemaah, sekarang ini di grup, salah satu grup dialog antara para asatid itu teman-teman dari dari kelompok ini mengatakan bahwa saatnya umat itu kembali kepada sunnah dan Al-Quran dan sunnah, diawali dengan tata cara sholat. Nah di situ diantara penekanannya adalah yang benar itu adalah ketika turun sujud, ya turun sujud itu yang sesuai dengan hadis Rasulullah adalah tangan dulu baru lutut. Ya, itu adalah yang sahih yang berdasarkan dari sunnah Nabi, gitu ya bahasanya di grup kami itu. Ini berasal sunnah Nabi dan hadisnya ini lewat Abu Hurairah. Karena Nabi adalah bersabda Rasulullah kepada Abu Hurairah, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, falyadu yadahu qabla rukbatayhi." Kalau kalian sujud, jangan menderum seperti menderumnya unta. Maka dulukanlah tangan kalian sebelum lutut kalian. Ini sahih. Adapun yang diamalkan oleh orang kebanyakan sekarang karena ketidaktahuannya dan kejahilan mereka. Yang jahilin kita tuh mereka sih. Yang ngomong ya, saya nggak ngomong kelompok. Yang ngomong ini. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Karena kalau kita lihat mazhab Islam, nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Pak. Dalam mazhab Islam, justru kalau kita lihat 4 mazhab itu mayoritasnya mendulukan lutut baru tangan. Tapi kita nggak boleh nyalakan dulukan lutut dan dulukan tangan. Kenapa? Mazhab Maliki berpendapat seperti itu. Itu adabnya dalam 4 mazhab seperti itu, nggak boleh nyalain. Mazhab Maliki tangan dulu baru lutut berdasarkan hadis tadi. Sedangkan mayoritas ulama Syafi'i, Hanafi, Hanbali lutut dulu baru tangan. Ustaz, kan kita harus mengikuti hadis baru mengikuti ulama. Dan memang ulama ini siapa yang diikuti kalau bukan hadis? Kalau kita melihat seakan-akan ulama tidak mengikuti hadis, kita aja yang belum tahu, Pak. Apalagi ulama mazhab. Ada nggak hadisnya? Ternyata ada 4 hadis, Pak. 4 hadis yang diikuti oleh ulama mendulukan lutut. Di antaranya hadis Wail bin Hujrin. Karena Nabi SAW idza sajada in hatta bi takbir sabaqat rukbatai yadai. Kalau sujud beliau bertakbir, lutut beliau mendulukan terdahulu atau terdulukan sebelum kedua tangan. Kemudian riwayat Anas bin Malik, riwayat Abu Hurairah juga ada yang mengatakan kalau lutut lebih dulu daripada tangan. Kemudian kalau bapak-bapak mau lihat tarjih dalam Bidayatul Mujtahid dan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, justru yang dikuatkan memang lutut. Lutut dulu dalam pendapat itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat unta, itu unta, Pak. Kan kata Nabi, jangan kayak unta. Itu unta itu kalau turun, itu bukan malah depan dulu, Pak. Bukan belakang, depan ini dulu. Tapi apa? Unta itu kalau turun, kaki depannya diturunkan dulu, baru kemudian belakangnya. Pernah lihat unta nggak sih, Pak? Ya. Kenapa Bapak langsung lirik temannya? Jangan ya. Itu kalau turun, itu biasanya tangan dulu depan, kaki depan ya, nggak punya tangan, kaki depan. Jadi kalau kita menggunakan tangan dulu, malah mirip unta menurut mazhab Syafi'i. Sehingga mereka mengatakan, hadis mengatakan, dulukanlah tangan kalian sebelum lutut kalian, itu makhluk filmatan, tertukar. Maksudnya Nabi, turunlah jangan kayak unta, dulukan lutut, baru tangan, tapi makhluk, tertukar. Bisa nggak makhluk seperti itu? Banyak, Pak. Hadis-hadis itu banyak yang makhluk, tertukar. Baik Nabi yang mungkin makhluk, atau sahabat, atau tabi'in yang meriwayatkan. Karena manusia bisa salah. Contoh, ada hadis bunyi seperti ini.
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekah itu, dia sirkan dari orang lain sampai seakan-akan tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kirinya. Ada yang aneh nggak? Aneh kan? Yang benar itu tangan kirinya biasanya beri tangan kanan. Ini malah tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan tangan kirinya. Ini makhluk, ya. Sehingga menurut tarjih ulama-ulama itu, Syafi'i mengatakan, ya silakan tangan duluan, lutut duluan baru tangan. Tapi kalau tangan duluan tidak salah, tidak menyebabkan tidak sahnya sholat. Enak kan kalau ini, Pak? Mau tangan dulu silakan, mau kaki dulu silakan. Yang penting jangan kepala duluan kalau bahasanya. Karena kan nggak bisa bangun gitu ya. Dan dalam fikih itu luar biasa, Pak ya. Satu hal lagi yang perlu ketahui, ulama-ulama dahulu itu sangat tawadhu dalam menyampaikan pendapat. Kalau Bapak Ibu lihat, itu mereka imam itu mengatakan selalu pendapatku begini, pendapatku begini, pendapatku begini. Apakah mereka nggak pakai hadis tuh? Mereka pakai hadis, cuma apa? Mereka nggak berani mengklaim Rasulullah seperti ini pendapatnya. Ayat maksudnya kayak gini. Mereka hanya mengatakan ini pendapatku. Artinya kalau pendapatku, kalau benar ya alhamdulillah dapat pahala 2. Kalau salah 1. Sedangkan di zaman sekarang, Mbak, mohon maaf ya, ada kitab-kitab yang dikarang seakan-akan yang lain nggak sunnah, yang lain nggak benar, ya. Sahih fikih sunnah. Ya. Seakan-akan yang lain nggak. So, kalau dulu itu karangan ulama nama-namanya sederhana, ya. Nailul Autar, kemudian apalagi Subulus Salam, kemudian apalagi nama-namanya kayak gitu seakan-akan ecek-ecek namanya Anatul Talibin, nama-namanya seperti itu. Nah, ini pelajaran berharga bahwa dari belajar mazhab kita belajar menghargai dan tidak sembrono dalam memvonis saudara kita sebagai salah dan sesat. Baik. Masih ada waktu, kita sambung jemaah. Kemudian bab kedua yang akan kita bahas, berarti kita ada 3 bab, kayaknya nggak selesai bab ketiga, kita bab kedua. Adanya pernyataan, maaf, ada yang terlewat. Kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab? Ini bahasan kita yang kedua. Kenapa ada perbedaan? Jemaah yang dimuliakan Allah, tentu kita bertanya-tanya, kenapa harus ada perbedaan? Kan ada sama-sama Quran, sama-sama hadis. Terus apa perbedaan antara mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki sama Syiah, sama Khawarij, sama Qadariyah, sama Jahmiyah, sama Ahmadiyah, sama Katafar juga ya? Kafatar atau Katafar? Itu saudaranya Avatar kayaknya, Pak. Sepupu. Apa sih bedanya gitu ya? Kita sebagai orang awam jadi bingung. Akhirnya apa? Udah, ini aja deh, yang ini. Sehingga kita jatuh kepada sifat ekstrim. Sedangkan jemaah yang dimuliakan Allah, ciri orang yang beragama dengan benar itu tidak ekstrim, tidak ngalor, tidak ngidul, tetapi tetap berada di tengah-tengah. Dalam masalah perbedaan, ada kelompok yang sama sekali nggak mau mentolerir perbedaan. Menganggap kalau berbeda itu sudah dianggap sebagai firqah yang sesat. Dari 72 yang sesat, yang benar hanya dia. Ini ada kan kelompok seperti itu. Ada sebaliknya, berbeda nggak apa-apa deh. Ya berbeda itu nggak apa-apa karena perbedaan itu rahmat. Sampai punya nabi lagi nggak apa-apa. Sampai punya nabi lagi, punya kitab suci, sampai beda agama nggak apa-apa. Ya. Sedangkan kita kan enggak. Kita ini mengatakan perbedaan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jelas. Yang dibolehkan apa? Yang tidak dibolehkan apa? Berbeda masalah keyakinan usuluddin. Bahwa Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, kitab suci Al-Quran. Kemudian apa? Perbedaan ini tidak boleh. Kita nggak boleh keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak boleh jadi orang Syiah, jadi orang Ahmadiyah. Ini jelas. Sebaliknya apa? Ada perbedaan yang boleh. Perbedaan dalam masalah fikih dan ijtihad. Kan jelas, Pak, seperti itu. Oh iya, berarti ini ranah boleh. Makanya cara memaknai berada di tengah-tengah ini harus benar juga kan? Orang bisa adil, bisa tahu mana perbedaan yang boleh dan tidak boleh kalau dia memiliki informasi yang cukup. Baik, jadi perbedaan pendapat ulama itu termasuk perbedaan yang dibolehkan. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan di awal. Adanya perbedaan di kalangan para sahabat. Kemudian adanya ayat-ayat yang memang perlu ditafsirkan. Hadis-hadis Rasulullah yang secara zahir menyebutkan hal yang berbeda dan sebagainya. Yang itu menunjukkan bahwa perbedaan itu memang boleh. Kenapa ada perbedaan? Yang pertama karena perbedaan dalam memaknai lafaz teks. Ini sebab pertama kenapa ada perbedaan dalam masalah mazhab fikih. Misalnya bapak-bapak lihat, bapak ibu sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, lihat dalam Al-Quran itu ada kata kuru. Kuru itu masa wanita haid menunggu ketika masa dia menunggu ketika apa? Ketika dia ditalak. Salah satu kuru. Nah, ulama berbeda pendapat ini. Kuru ini apa? Kuru ini apakah ketika masa
haidnya, dihitung masa haidnya atau masa sucinya. Al-Quran seakan-akan sengaja membiarkan ini menjadi area perbedaan. Enggak dijelaskan tuh sama Nabi, enggak dijelaskan juga apa kata guru sebagai ruang ijtihad. Dan sampai detik ini tidak ada ulama yang sepakat quru itu sebenarnya apa. Kalau Syafi'i cenderung masa suci, kalau mazhab yang lain cenderung masa haid gitu ya. Dan yang lain, ya banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran itu yang mengandung makna-makna yang berbeda. Ya kalau kita Pak taunya Quran ini kan masih satu lafadz kan. Kita ini satu lafadz. Misalnya kita pakai qiraah Hafs an Afsin. Sedangkan qiraah yang lain itu ada qiraah Qalun, ada qiraah kemudian Imam Warsh yang itu cara bacanya berbeda, tentu hukumnya jadi berbeda. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusakum dengan anfusikum itu berbeda. Pemaknaannya berbeda dan lain sebagainya. Jadi perbedaan pemaknaan dalam teks Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya sebab kenapa ulama berbeda pendapat, kita agak cepat aja Pak ini. Adalah perbedaan riwayat. Ulama terkadang menghukumi sebuah hadis sebagai sahih, sedangkan ulama yang lain menghukumi sebagai dhaif. Sedangkan ulama yang lain menghukumi sebagai hasan. Dan tentu perbedaan derajat hadis ini sahih, hasan, dhaif akan menyebabkan perbedaan penyimpulan hukum. Ya, kalau sahih sama dhaif jelas Pak ya. Sahih tentu diunggulkan daripada yang dhaif. Yang jadi masalah kalau sama-sama hasan. Ya, ini hasan, ini menganggap sebagai dhaif atau hasan. Kadang kalau hasan itu ada yang lebih dhaif, jadi kalahkan yang hasan itu, didulukan yang sahih. Maaf ya, bukan yang dhaif. Didulukan yang sahih baru yang hasan. Dikalahkan gitu ya. Jadi perbedaan riwayat. Jadi sangat tidak paham agama kalau ada sebagian kalangan mengatakan hadis ini sahih. Ya, sahih versi siapa dulu? Seakan-akan ada yang mengatakan kalau sudah sahih Albani itu sudah segala-galanya. Belum, ya. Karena apa? Ulama itu biasa, ini sahih, Ibnu Hajar mengatakan dhaif, kemudian Imam Az-Zahabi dan sebagainya. Hanya kemudian memang ada yang sahih disepakati, ada yang diperbeda pendapatkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, sebab yang lain adanya perbedaan istinbatul hukum di kalangan para ulama adalah adanya perbedaan dasar mazhab mereka masing-masing. Tadi sudah kita sebutkan kan? Imam Syafi'i ijma Al-Quran, hadis, ijma qiyas. Sedangkan Imam Hanafi sekian belas, Imam Ahmad bin Hanbal sekian banyak anunya. Nah itu tentu akan mempengaruhi cara penyimpulan hukum. Misalnya seperti ini. Kalau ada dalil yang saling bertentangan, ini mengatakan Nabi makan sambil berdiri, Nabi minum sambil berdiri. Riwayat yang lain, Nabi melarang minum sambil berdiri. Ya, jadi minum sambil berdiri itu Ali bin Abi Thalib pernah ketika minum berdiri. Sebagian sahabat memandang beliau dengan pandangan yang tidak senang. Maka Ali mengatakan, kenapa kalian lihat saya seperti itu? Demi Allah, Rasulullah pernah minum seperti saya minum seperti ini. Artinya Ali mengatakan enggak masalah. Sedangkan riwayat yang lain, ya la yasrabanna ahadukum qa'ima, janganlah kalian minum sambil berdiri. Kalau minum enggak boleh apalagi makan gitu ya. Nah, ada yang menggunakan kaidah tarjih. Dari yang berdiri sambil berdiri dengan duduk ini mana yang kuat? Akhirnya ada yang mengatakan yang lebih kuat yang melarang. Sehingga mengatakan minum sambil berdiri haram, ya, yang harus itu sambil duduk karena ini kalah dalilnya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i itu kaidahnya sebelum sebuah hadis itu ditabrakkan, dibuat kaidah namanya al-jam'u bainad dalilain. Dikompromikan, ya. Kira-kira bisa nggak dihubungkan ini walaupun saling bertentangan? Kalau memang nggak bisa, mau bagaimana lagi? Barulah metode tarjih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i antara hadis yang melarang berdiri dengan riwayat yang menyebutkan Nabi minum sambil berdiri dikompromikan. Ternyata larangannya itu hanya bersifat makruh tahrim, makruh biasa saja, nggak sampai haram. Jadi boleh saja orang itu sambil berdiri minum kalau kondisinya nggak ada tempat duduk. Apalagi kan kadang, mohon maaf ya, orang ada minuman di meja gitu, begitu minum dia jalan kemana cari tempat duduk, apalagi sampai ke Puntang Plaza gitu, duduk di sana, padahal minumannya di sini, kan itu bikin repot. Gak apa-apa aja sambil berdiri. Tapi kalau ada tempat duduk, lebih baiknya duduk. Jadi contoh-contoh saja pendalilan yang berbeda karena dasar yang digunakan juga berbeda. Kemudian sebab selanjutnya adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini terlalu kecil saya nulis ini, mohon maaf. Adalah adanya riwayat-riwayat yang adanya riwayat-riwayat yang saling bertentangan dan adanya pendapat sahabat yang berbeda. Kalau tadi itu
cenderung kepada pendapat pribadi. Kalau ini enggak, ketika ada riwayat yang bertentangan, sahabat punya pendapat masing-masing. Nah, maka kemudian para ulama-ulama ini juga berbeda dalam merujuk. Ada yang mengikuti Abdullah bin Abbas, ada yang mengikuti Abdullah bin Umar, ada yang mengikuti pendapat ini, pendapat itu, sehingga mazhab-mazhab itu saling berbeda pendapat. Dan masih banyak yang lain, jemaah yang dimuliakan Allah. Pada kesimpulannya adalah bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan para ulama ini adalah manusiawi dan memang dikehendaki oleh syariat agama. Kalau seandainya Allah sebagai penurun syariat menghendaki tidak ada perbedaan dalam Islam, niscaya Al-Quran turun tidak dalam rupa yang perlu ditafsirkan. Tidak lagi perlu dalam hadis itu diproses validasi, harus diseleksi, mana tidak. Tentu akan turun dalam model yang sudah lengkap, sejengkal kita berbeda kafir bisa. Tapi tidak demikian. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh yang paling menggembirakan di dalam hatiku tentang agama ini, yaitu aku temukan para sahabat Nabi berbeda pendapat. Ya, dengan ada perbedaan itu, ya kita bisa mengikuti pendapat yang paling sesuai dan yang mampu kita amalkan. Baik. Nah, ini alhamdulillah diberkahi, kita bisa lanjut. Kemudian beberapa permasalahan yang sering muncul dalam masalah mazhab. Yang pertama adalah pernyataan Al-Quran dan hadis versus mazhab. Jadi mengatakan saatnya kembali kepada Quran dan Al-Hadis, tinggalkan segala sesuatu yang menyelisih pendapat Quran dan Al-Hadis. Pernyataan ini jemaah yang dimuliakan Allah seakan-akan indah, tetapi sebenarnya menggelincirkan dan membahayakan. Kenapa? Karena seakan-akan dibenturkan antara ulama dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal ulama-ulama mazhab itu yang dijadikan sebagai acuan utama sumber hukum adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Bagaimana mungkin orang-orang yang sangat paham kepada agama kembali kepada Quran dan Al-Hadis, kemudian kita benturkan dengan Quran dan Al-Hadis? Berarti masalahnya Quran dan Al-Hadis versi kita dengan Quran dan Al-Hadis versi ulama pada masa itu. Tentu kalau orang cerdas lebih memilih ulama-ulama pada masa itu. Ya. Kenapa? Karena ulama-ulama dahulu itu lebih paham terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dibanding kita. Kemudian mereka juga mengatakan Al-Quran dan Al-Hadis adalah warisan ulama. Al-Quran dan Al-Hadis adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulama ini hanya sebagai pewaris Nabi. Pewaris Nabi dalam artian mengajarkan Quran dan Al-Hadis. Apabila bertentangan, maka tinggalkan ulama, kembali kepada Quran dan Al-Hadis. Jawabannya juga tetap sama ya. Jawabannya adalah bahwa ulama memang semuanya mengikuti Quran dan Al-Hadis. Ya. Kalau mereka menyelisih, kita tinggalkan. Tapi pertanyaannya, adakah pendapat mazhab itu yang tidak mengikuti Quran dan Al-Hadis? Tentu tidak ada, karena mereka semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa mazhab itu perpecahan. Ya, dengan adanya mazhab-mazhab Islam kita jadi berbeda-beda. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada tarawih 8 rakaat, ada yang sekian rakaat dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak benar bahwa mazhab itu perpecahan. Justru mazhab itu adalah sumber persatuan umat dan sumber kekayaan umat. Mazhab itu jemaah yang dimuliakan Allah menyatukan kita dalam ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memisahkan kita dari kelompok-kelompok yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang-orang Mu'tazilah otomatis nggak mau mengikuti mazhab. Orang-orang radikal otomatis nggak mengikuti mazhab. Mereka pakai model mereka sendiri. Orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Syiah otomatis nggak mau mengikuti ulama 4 mazhab. Kenapa? Karena ulama 4 mazhab bagi orang-orang Syiah mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, bagi orang-orang Ahmadiyah, orang-orang yang menyimpang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka punya Nabi lagi. Jadi mazhab itu justru pemersatu kita, Pak. Selama dia masih 4 mazhab, berarti saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mazhab itu kekayaan umat Islam. Aneh gitu ya, kalau ada orang misalnya punya perusahaan di Bontang. Begitu perusahaannya udah sukses, banyak yang senang, dia buka cabang di Sangatta, buka cabang lagi di mana misalnya di Samarinda. Akhirnya dia nempuk jidatnya. Aduh, saya pusing. Kenapa? Perusahaan saya ada di mana-mana sekarang. Ini orang apa, Pak? Bingung. Kenapa? Habis sih perusahaan saya sekarang sudah di mana-mana. Ya justru bukan bingung, malah seneng. Fikih Islam ini tidak pernah selesai digarap dan dibicarakan. Udah 15 abad, Pak, hampir 15 abad. Fikih itu terus berkembang, nggak pernah selesai dibicarakan, nggak pernah terus selesai dikaji. Itu tidak lain tidak bukan karena apa? Karena peran para ulama-ulama mazhab. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau lihat dalam kitab-kitab para ulama, itu geleng-geleng kepala, Pak. Jutaan kitab ditulis. Saya waktu pertama kali dapat software namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu
software, Pak, yang kumpulan kitab-kitab. Awalnya isi kitabnya cuma sekitar berapa waktu itu ya? Sekitar 250 atau 270 kitab. Awal ketika dibuat masih coba-coba. Sekarang sudah berapa? Sekarang sudah 25.000 kitab. Dan itu belum semuanya masuk, belum semua masuk. Jadi mulai di kitab akidah, bab ini semua, dan itu ditulis oleh para ulama. Lebih hebat lagi kita tahu perkataan Ibnu Rus, sesungguhnya kitab yang tersisa di zaman kita ini tidak ada sepertiganya dari yang dihilangkan oleh pasukan Tartar. Jadi dulu yang dikarang oleh para ulama, dimusnahkan oleh pasukan Tartar itu lebih banyak yang hilang. Lagi yang ada aja luar biasa banyaknya. Dan sebagian besar kitab tersebut adalah berbicara tentang masalah fikih. Jadi fikih itu betul-betul khazanah Islam yang paling luas. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah yang juga populer sering dikatakan adalah bolehkah kita tidak bermadzhab? Kalau pertanyaannya bolehkah kita tidak bermadzhab, sebenarnya tidak ada kewajiban bermadzhab. Tidak ada. Nggak ada misalnya kewajiban kita harus bermadzhab Syafi'i, kita harus bermadzhab Hanbali, tidak ada. Tidak ada nas yang memang menyebutkan seperti itu. Tapi apa? Kewajiban untuk beragama dengan benar itu ada. Betul ya? Nggak usah pakai dalil lah. Kewajiban kita harus mengikut agama dengan benar. Sehingga apa? Kalau dengan tidak mengikuti mazhab kita jadi ngawur, maka mazhab jadi wajib. Yang jadi pertanyaannya, bisakah kita beragama tanpa mazhab? Sepengetahuan saya tidak bisa. Sepengetahuan saya. Coba Pak, anak baru lahir. Baru lahir, ceprot, habis itu bimbingannya Bapak mau belajar dari mana itu? Ya, habis itu ngajari sholat, ngajari ini. Ntar nak kita belajar sholat, buka Al-Quran, buka hadis, dan sebagainya. Nggak bisa, pasti kita pada ujung-ujungnya akan bertanya kepada Ustadz, ini kira-kira anak ini diajari buku apa ini? Cara sholat seperti apa? Nanti kalau nggak ke mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kenapa? Karena mazhab itu adalah sarana memudahkan kita, bukan untuk bikin kita susah, Pak. Orang mau dipenakkan nggak mau kan aneh. Mazhab itu sarana kemudahan. Kita itu dibuatkan mazhab oleh para ulama supaya kita mudah dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran agama. Quran, hadis yang perlu ditafsirkan, hadis-hadis yang jumlahnya jutaan itu mudah dengan adanya mazhab. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, mazhab itu sekali lagi bukanlah sesuatu yang memberatkan. Kalau timbul pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kami menafsirkan Quran dan Al-Hadis langsung? Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah Pak, tetapi apa? Mentafsirkan Quran dan Al-Hadis itu ada perangkat dan tata caranya. Kenapa perlu perangkat-perangkatnya? Karena kalau tidak punya perangkat yang cukup akan salah dalam memaknai. Jadi itu Pak. Jadi kayak kita aja misalnya mau membahas tentang suatu ilmu itu pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Sehingga kalau ada pertanyaan, Ustaz, apakah ijtihad sudah tertutup? Dalam artian boleh nggak kita langsung merujuk kepada Quran dan Al-Hadis? Jawabannya belum tertutup, masih terbuka. Tapi dengan keterangan terbuka bagi yang mampu. Ya, karena fikih itu Pak, itu bukan seperti kita naik motor semua orang bisa. Ya, fikih itu ada yang tingkatan tertentu, seperti halnya misalnya kokpit pesawat. Kalau pertanyaannya, apakah kokpit pesawat itu selalu tertutup? Tidak. Kita tahu pasti akan terbuka. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang punya kapasitas dan kapabilitas ada di dalamnya. Orang nggak pernah sekolah penerbangan, nggak ngerti apa ini, ijtihad harus dibuka dan sebagainya. Masuk dia ke kokpit pesawat, ya masuk ke sana, begitu masuk, ya, tekan tombol sembarangan, nyungsep Pak. Kalau dia nyungsep sendiri nggak apa-apa, ini ngajak penumpang, rame-rame di belakang ini. Ini analogi yang bisa mendekatkan kepada pemahaman Quran dan Al-Hadis itu boleh, silahkan. Kalau hanya sekedar tadabbur, sekedar kita memaknai ayat per ayat, itu seperti kita naik motor saja. Tapi kalau sudah fatwa tingkat tinggi, itu harus ahlinya. Harus memang ulama-ulama yang mampu di dalamnya. Baik. Kemudian, apa perbedaan seandainya kita merujuk kepada Quran dan Al-Hadis dengan para ulama dulu yang juga merujuk kepada Quran dan Hadis? Toh sekarang semuanya sudah mudah. Ada Sahih Bukhari, kemudian ada software, ini dan sebagainya. Tentu perbedaannya sangat banyak jemaah. Orang-orang dahulu itu mereka paham bahasa Arab kan, mereka ngerti bahasa Arab, ngerti isti'arah, ngerti balaghah, ngerti perbedaan ayat per ayat. Sedangkan kita ini bahasa Arab aja nggak nyambung, nggak ngerti. Kita ditanya misalnya Al-Muzammil sama Al-Mudassir, buka terjemahan, artinya apa? Artinya ternyata di situ selimut, berselimut. Apa ya bedanya? Nggak ngerti kita. Ulama tahu itu. Cita rasa penekanan makna dalam setiap bahasa Arab. Kemudian ulama-ulama dahulu itu mereka hidup di zaman yang lebih dekat kepada Rasulullah. Mereka hidup di zaman yang distorsi Islam itu, distorsi agama masih sangat kecil.
Sedangkan kita hidup di zaman yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sudah isme-isme di zaman kita ini, materialisme ini dan sebagainya. Sehingga kemarin ada yang mengatakan gini, Ustaz, kita kan sudah ada Sahih Bukhari itu. Sedangkan zaman Imam Syafi'i itu belum ada Sahih Bukhari. Berarti kita kan lebih enak karena ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis di masa Imam Syafi'i itu pemalsuannya lebih dikit, ya. Karena apa? Karena setelah Imam Syafi'i itu ada beberapa generasi zaman, baru Imam Bukhari itu membukukan hadis. Otomatis ketambahan rantai orang kan, dan bisa jadi pendustanya itu dari zaman setelah Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Jadi generasi di bawah Imam Syafi'i tadinya hadisnya masih sahih. Tapi setelah di zaman Imam Bukhari sudah ada penambahan, ada pengurangan, ada ini dan sebagainya, sehingga berubahlah dia menjadi hadis yang dhaif. Ini salah satu contohnya. Kemudian ulama-ulama mazhab itu jemaah yang dimuliakan Allah, mereka itu hafal jutaan hadis. Jadi ulama itu hafal jutaan hadis. Jangan dikira ya, jadi kayak Imam Syafi'i itu nggak paham hadis. Sebelum mereka jadi ulama fikih, menjadi ulama hadis. Imam Syafi'i punya Musnad Imam Syafi'i yang berisi hadis-hadis. Imam Ahmad bin Hanbal punya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Maliki punya kitab namanya Al-Muwatta, yang itu juga semuanya berisi hadis-hadis. Dan ulama-ulama mazhab itu pendapat mereka sudah melewati kurun waktu yang lama, melalui proses seleksi, dikritisi, ditambahi oleh ulama-ulama sepeninggalnya, dan terbukti unggul dan sampai hari ini tetap bertahan. Ya, sedangkan pendapat kita kan belum teruji, Pak. Ya. Sehingga mengikuti para ulama-ulama mazhab adalah cara beragama yang tentu terhormat dan ya bisa dikatakan lebih selamat. Ya. Baik jemaah, kemudian yang terakhir, bagaimana perbedaan mazhab dengan kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung. Ya tadi sudah kita sebutkan, perbedaannya kalau kita mengikuti mazhab itu sifatnya lebih terperinci dan mudah untuk diaplikasikan. Sedangkan kalau kita merujuk kepada Quran dan Al-Hadis, masih proses yang berbelit-belit dan sulit bagi orang-orang awam. Jadi kalau tidak dianalogikan, Pak, mazhab itu kayak software lah, kayak OS. Ya, akan ada Linux, ada Macintosh, ada mungkin ya apalagi yang lain. Nah, itu masing-masing punya keunggulan Microsoft. Ada keunggulan, ada kekurangannya masing-masing. Tetapi apa? Kita ketahui bahwa sistem ini jalan. Ada yang open source bahkan, ada yang menambahi, ada yang mengurangi dan sebagainya. Kalau ada orang awam mengatakan kita nggak perlu OS, kita yang penting sudah ada keyboard, ada layar, ada monitor, ada CPU, udah hidupin aja. Begitu dihidupin layarnya screen biru, belungu dia, baru ketahuan on-nya itu. Ya. Karena ternyata nggak mudah untuk menyimpulkan Quran, nggak mudah. Ulama prosesnya sangat panjang. Ya, ini biasanya orang yang ngerti permasalahan, mengatakan udah nggak usah ini, langsung Quran hadis dan sebagainya. Dan kita yang memakai software itu kan hanya untuk ngetik beberapa lembar surat, hanya untuk buat ini. Masa hanya karena ngetik lembaran surat hanya beberapa lembar kita mau buat OS sendiri? Ya sangat tidak simpel gitu ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini yang bisa saya jabarkan tentang mazhab. Untuk selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah atas penyampaian dari Ustadz Ahmad Sarintori. Silakan untuk bapak-bapak yang mau bertanya dikasih 3 maksimal karena kita waktunya sampai jam 11.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugiono. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, pingin tahu nomor HP Pak Ustadz. Kedua, pingin tahu juga pondoknya di mana gitu. Katanya punya pondok tadi. Kemudian pertanyaan saya tentang tema di hari ini. Saya sangat tertarik sekali mengenai mazhab ini. Karena memang ya belakangan ini di beberapa mungkin sudah 1 tahun ini saya itu kalau browsing di internet itu yang saya rujuk itu selalu Rumah Fikih Indonesia. Rumah Fikih Indonesia itu asuhan Ustadz Ahmad Sarwat. Nah itu beliau juga seperti ini gitu, selalu merujuk ke ke mazhab gitu. Nah jadi kayaknya nyambung gitu, nyambung. Nah, pertanyaan saya ini mengenai mazhab.
dari informasi yang saya dapatkan itu bahwa mazhab itu kan sebelumnya kan juga ada dari masa para sahabat, yang mana para sahabat itu diberi otoritas oleh Rasulullah untuk membuat sebuah fatwa gitu, beberapa sahabat. Nah kemudian terus ke generasi seterusnya sehingga muncullah empat mazhab tersebut sampai sekarang. Nah pertanyaannya, mungkin ini kesimpulan saya dulu gitu ya, kesimpulan dulu. Apa mazhab para sahabat itu kan sekarang sudah tidak kita temukan? Apakah memang mereka ketika membuat fatwa ketidakadaan mazhab mereka sampai sekarang itu apa karena mereka tidak membukukannya gitu. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua mengenai talfik mazhab gitu. Kita ini kan harus apa ya, kalau kita bilang kita harus mazhab Syafi'i Pak, apa namanya ya, kita harus memiliki satu mazhab, apa namanya disebut, bermazhab harus satu gitu kan. Kalau talfik kan kita mengambil yang campur-campur. Nah itu sebatas mana kebolehannya kita mentalfik mazhab. Begitu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentang nomor saya Pak, nanti bisa diminta ke panitia, karena kalau saya sebutin nggak hafal juga nanti. Sekarang ngomong saya cepat ini. Kemudian lokasi pondok saya di Pondok Pesantren Subulana di Sekambing, Buntang Lestari. Silakan, itu open 24 jam. Ada, kalau saya nggak ada pasti ada ustadz-ustadz yang lain. Dan sekaligus informasi jemaah, saya punya niatan buat rumah bahasa, khususnya ada Syekh Ali. Bapak-bapak kalau pengen belajar bahasa Arab gitu ya, karena beliau mengatakan 8 bulan itu insya Allah dijamin bisa pakai bahasa Arab ya. Kan keren Pak. Kita ini kadang kursus macam-macam tapi bahasa Arab nggak mau kursus. Jadi kalau ada berminat nanti silakan mungkin dikomunikasikan, kita buat halakoh bahasa. Kan keren kalau langsung gurunya bahasa Arab kan, karena bahasa itu kebiasaan ya. Kemudian di pesantren itu di sana fokus tahfidz Quran dan bahasa Arab. Memang fokusnya di situ. Anak-anak baru sedikit karena memang sejak 2011 kita berdiri nggak pernah nampung anak, Pak. Anak-anak hafal 15 juz keluarin, hafal ke Al-Azhar, ke Yaman. Nah, sejak 2015 ini sampai sekarang kita coba ngumpulin anak-anak sampai khatam 30 juz. Itu sedikit tentang Pondok Pesantren Subulana. Baik, tentang mazhab jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Apakah mazhab yang punah termasuk mazhab sahabat itu karena tidak dibukukan? Banyak faktor yang menyebabkan mazhab itu punah. Ada yang karena memang satu tidak dibukukan. Yang kedua, karena memang sudah fatwa-fatwanya tidak ada mengupdate. Jadi jangan lupa jemaah, fatwa itu berubah. Jadi kalau bapak-bapak buka misalnya kitab mazhab Syafi'i, itu jangan dikira pendapat Imam Syafi'i nggak ada yang menyanggah dari kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Itu ada yang diperbaharui. Ada yang ini dianggap sudah tidak layak. Ada yang kadang ini bersesuaian untuk masyarakat Irak, ini tidak bersesuaian untuk masyarakat Syam. Terus seperti itu karena fatwa itu mengikuti zaman. Sedangkan nas-nas syar'i kayak Al-Quran dan Al-Hadis enggak. Mereka sifatnya kodim. Makanya hebatnya Quran dan Hadis itu enggak ada ceritanya salah, hadis itu enggak ada. Tapi fatwa bisa salah. Karena apa? Fatwa itu adalah interpretasi terhadap nas-nas agama. Nah, sebagian fatwa musnah, fatwa itu hilang karena fatwa lama tidak cocok dan tidak ada mengupdate. Seperti pendapat Lais ibn Sa'ad, Hasan al-Bisri. Itu nggak ada murid-murid Imam Hasan al-Bisri yang membetulkan pendapat Imam Hasan yang dianggap sudah tidak tepat lagi pada masa sesudah mereka. Ini diantara faktor kepunahannya. Tetapi berbeda dengan pendapat para sahabat. Pendapat sahabat ini tidak ada yang musnah. Hampir semua ulama mazhab menjadikan pendapat sahabat sebagai dasar mazhab. Jadi kalau misalnya mazhab Syafi'i berpendapat seperti ini, itu bisa jadi Pak pendapat Ibnu Abbas, termasuk dalam masalah quru. Ya, mazhab Syafi'i mengikuti pendapat mazhabnya Imam mengikuti Ibnu Abbas dalam makna quru, yaitu masa suci. Sedangkan mazhab Hanafi mengikuti fatwa Ibnu Umar dalam pengertian kata quru. Nah, pendapat para sahabat tidak disebut mazhab. Walaupun kalau secara bahasa mazhab itu artinya rujukan kan? Ya, jadi mazhab juga. Tetapi secara definisi mazhab itu adalah fatwa ulama yang mereka ini mengikuti nas-nas agama. Dan sebagian ulama menjadikan sahabat itu pendapat mereka sebagai nas agama. Ya, jadi kayak tadi kan kita lihat ya ada qaulus sahabah. Qaulus sahabah itu berarti dijadikan nas itu. Jadi Ibnu Umar ngomong gini, berarti itu bagian daripada hadis. Karena taunya Ibnu Umar pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi
pendapat sahabat nggak punah. Pendapat sahabat masih sekarang dipertahankan. Sejauh saya yang ketahui seperti itu. Kemudian tentang bermazhab. Ini pertanyaan besarnya seperti ini. Wajibkah kita bermazhab? Ya, tadi sudah dijawab ya. Tidak wajib bermazhab, tetapi wajib menjalankan agama dengan baik. Berarti kita milih nih salah satunya. Kemudian kalau timbul pertanyaan lagi, wajibkah memegang satu mazhab? Jadi misalnya ini, saya Syafi'i. Apakah saya harus Syafi'i terus? Kalau iya, kemudian tiba-tiba boleh nggak saya tiba-tiba pindah ke mazhab Hanbali dan sebagainya? Kalau perpindahannya pindah dalam artian pindah beneran, ulama sepakat boleh, Pak. Nggak ada yang nggak boleh kan? Misalnya, Bapak sekarang Syafi'i, besok pindah Hanbali. Boleh nggak? Nggak ada ulama nggak boleh kan? Boleh. Tapi pindah beneran. Jangan kakinya di sana, kaki kirinya masih di lama gitu ya. Ini nggak pindah ini. Ya, ini kerjanya di sana tapi rumahnya masih di sini. Ini nggak pindah. Ya. Jadi pindah beneran yang dibolehkan ulama itu betul-betul hijrah dari pendapat yang lama kepada pendapat mazhab yang baru. Nah, bagaimana kalau pindah sebagian? Ya, pindah sebagian ini juga dua ya. Mulai pusing katanya ya. Pusing-pusing dah gitu ya. Karena memang pusing kalau sudah gini. Pindah tadi pindah beneran. Ada pindah sebagian. Pindah sebagian ini dua modelnya. Pertama, pindah hanya dalam beberapa waktu. Biasanya bapak-bapak kalau berangkat haji, ya, ketika tawaf itu kan di antara syarat mazhab Syafi'i kalau bersentuhan batal. Kalau tawaf mustahil nggak sentuhan sama orang. Akhirnya apa? Pindah dulu. Nah ini pindah yang sementara. Ada yang pindah nggak sementara sih. Dia bisa lama, bisa sementara. Tapi yang dipindah sebagian. Kulkasnya aja dipindah, TV-nya gitu ya, tempat tidurnya masih gitu ya. Jadi dia sebagian pendapat ngikut mazhab Syafi'i, sebagian pendapat yang lain masih di mazhab yang lama, misalnya Hanbali. Ini bagaimana hukumnya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pindah-pindah mazhab, yang pertama disepakati boleh, yang kedua disepakati boleh, adapun yang ketiga ini ulama berbeda pendapat. Bolehkah mengoplos pendapat mazhab? Ya. Dioplos gitu ya. Boleh nggak? Nah, sebagian ulama cenderung nggak membolehkan. Jadi kalau bapak-bapak tiba-tiba mendengar ulama mengatakan nggak boleh, oh berarti kata Ustaz ada. Ini pendapat ulama-ulama termasuk di Al-Azhar, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka mengatakan mazhab itu adalah sistem yang sudah dibangun dengan cara tertentu. Kalau dioplos jadi nggak nyambung. Ya, misalnya dari saya dulu ingat waktu saya masih SMP, saya ada game bagus di komputer. Ya kan ada anunya itu, ada anunya. Akhirnya saya copy itu anunya, shortcutnya. Saya copy ini shortcutnya. Habis itu bukan saya pindah ke komputer, saya masukin ke HP saya. Habis itu, kenapa kok nggak mau ya? Karena apa? Ternyata OS-nya beda gitu ya. Ini pakai Java, yang itu pakai Microsoft, pakai anu gitu ya. Ini karena apa? Ketidaktahuan saya. Kata ulama, kalau dicampur jadi nggak matching. Jadi nggak bisa gitu ya. Ini mazhab Syafi'i dasarnya ini anu dan sebagainya. Sehingga mereka lebih kepada pertimbangan tidak pengamalannya dengan baik. Dan orang kalau sudah campur-campur gini pasti tendensinya niatnya nggak baik. Pasti nyari yang supaya dia lepas dari hukum. Wudu caranya Maliki. Maliki itu nggak berurutan, Pak. Mau kepala dulu, kaki dulu. Saya pernah main bola sama teman saya. Begitu mau wudu, dia cuci kepala dulu. Kakinya belakangan gitu ya. Kepalanya ini kan baru kakinya, habis itu tangannya lagi. Saya ini nggak wudu kamu, katanya saya mazhab Maliki. Nanti begitu sholat pakai mazhab Hanbali. Begitu giliran mau bayar zakat, kena zakat berbazhab Syafi'i. Enggak, saya pindah kok mazhab Hanbali lagi gitu ya. Ini membahayakan sehingga sebagian ulama cenderung melarang. Kalau analoginya seperti ini, Pak. Kita aja kalau punya anak, Pak, boleh nggak anak kita itu pindah-pindah sekolah? Boleh. Tapi coba kalau tiap hari dipindahin. Sekarang sekolah dihabis. Besok ke Vidatra, besoknya lagi ke mana? Ya ke IEP, puyeng anak itu, Pak. Kan sama, semuanya sekolah SMP. Sama sih sama, tapi anak Anda pikirkan gitu ya. Ngapain juga pindah-pindah kalau tujuannya sama gitu ya. Ini contohnya saja. Kemudian ada ulama yang cenderung membolehkan. Ya, membolehkan. Jadi nggak apa-apa. Kenapa? Dalilnya tidak ada kewajiban tentang bermazhab. Nggak ada dalilnya. Dan saya jemaah yang dimuliakan Allah cenderung membolehkan pindah-pindah mazhab, tetapi dengan catatan. Tujuannya apa? Ya. Kalau tujuannya memang kita mencari kemudahan, kan tujuannya mazhab memang memudahkan. Ngapain kita merepot-repotkan? Kan ada, Pak. Kita di sini, Pak, masjid kita mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i itu harus baca basmalah. Kalau nggak baca basmalah nggak sah sholatnya. Ya begitu ada imam yang nggak baca basmalah dikudeta sama dia. Ini kan nggak benar ini. Ya kita ngikuti aja ya. Jadi selama itu perbedaan yang kira-kira tujuannya bukan meremehkan agama, nggak apa-apa, Pak. Mau pakai bismillah, mau pakai ini, nggak apa-apa karena memang ini perbedaan yang boleh. Kenapa kita nggak mengkonsumsi yang boleh nggak boleh?
Tetapi kalau tujuannya orang awam, dia sekarang ini cenderung tidak dibolehkan. Jadi pendapat yang benar, kayaknya rumah fikih juga seperti itu. Pindah mazhab dibolehkan, tentu dengan tujuan yang dibenarkan. Ya, ini ya. Jadi silakan kalau mau pindah. Saya temani kalau mau pindah, Pak. Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya hanya lebih minta dijelaskan karena tadi Bapak beberapa kali menyebut ya, apa itu, Syiah, Ahmadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentu seakan-akan tadi itu terjadi apa? Mungkin ada dianggap atau sesat menyesatkan gitu. Jadi saya lebih minta katakanlah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dalam kondisi sekarang. Mungkin kalau secara teologis ya, karena saya sedikit-sedikit banyaknya bisa. Tapi dalam kondisi sekarang kan yang cukup kencangnya Pak, Ahlus Sunnah dan Syiah bahkan sampai perang ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau kita ngomong madhab dalam fikih, itu saya pikir memang satu keniscayaan yang tidak bisa disangkali dan dihindari. Itu sudah sejak zaman Nabi. Tetapi mungkin ya yang memang ternyata lebih penting dan lebih harus itu memang proses pemahaman dan pemasyarakatannya itu. Karena sekarang madhab juga hanya dijadikan klaim barangkali kalau menurut saya. Saya karena berasal dari desa juga pernah itu orang hanya mengatakan, oh kalau Tarwih 8 Muhammadiyah gitu. Tapi kalau Genduren NU, ya sudah begitu. Padahal itu kalau kita lihat di tengah masyarakat nggak ketemu, karena hanya seakan diklaim saja. Oleh karena itu mungkin memang katakanlah kalau di Indonesia, ya kita mengatakan Syafi'i. Tapi kalau kita mau urut Syafi'i yang mana? Itu kalau kita mau urut. Jadi ternyata problemnya kalau saya itu tadi proses Islamisasinya itu ya. Proses bagaimana memahami madhab itu bukan hanya menjadi klaim untuk kelompoknya, tapi memang dia mau pakai madhab Syafi'i atau tidak, mereka mengerti. Baik. Proses pembelajaran ini Ya. menjadi Baik. lebih penting Pak. Makasih Baik. Pak. Yang pertanyaan pertama tadi kesimpulannya seperti apa? Saya nggak bisa Ya, Pak. Itu pertanyaan atau pernyataan? Seakan-akan tadi Bapak apa ya? mungkin Memperkeruh lah kalau bahasanya. Bahasa ekstrimnya. Kalau Syiah itu sesat barangkali Ya. sudah berkata begitu. Kalau Ahmadiyah barangkali sudah secara Baik. internasional itu Pak ya. Baik. Tapi kalau ngomong Syiah dan Sunni kan ini masih Baik. debating barangkali Pak ya. Baik. Baik. Makasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tentang Syiah, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali ke penjelasan ulama-ulama ahlu sunnah, bisa dirujuk ke penjelasan Imam Syarastani dalam Milal wa Nihal, kemudian Bidayah wa Nihayah dan sebagainya, disebutkan bahwa sebenarnya Syiah itu terbagi menjadi 3 sekte utama. Yang pertama, sekte Syiah yang masuk ke kategori gulu. Syiah yang gulat nih. Mereka betul-betul luar biasa. Mereka ini ada sekitar 17 atau 16 sekte yang diantara ciri-cirinya mereka diantaranya ada yang meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa malaikat Jibril itu salah turunkan wahyu. Jadi rencananya wahyu itu turun kepada Sayyidina Ali. Cuma Jibrilnya mungkin begadangan atau bagaimana ya. Jadi kurang konsentrasi, turunnya kepada Nabi Muhammad. Tapi karena wahyu sudah kadung turun, nggak mungkin SK-nya dicabut, ntar dongkol Nabi Muhammad. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu dijadikan pendamping saja. Nanti kalau Nabi Muhammad mati, tinggal diteruskan saja oleh anak cucunya Ali bin Abi Thalib. Ini ada, dan saya bisa sebutkan makhtutotnya dalam kitab-kitab Syiah. Karena memang dalam Syarastani jelas rekamannya. Kemudian Syiah jenis ketiga adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini Syiah Imamiyah, ada Syiah kemudian Syiah Nusairiyah, ada Syiah Ismailiyah. Yang mereka ini ciri utamanya, ciri mereka ini pada umumnya mengkafirkan seluruh sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagian besar sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib, kecuali Abu Dzar, kecuali Salman Al-Farisi, dan beberapa segelintir sahabat saja.
Seandainya jemaah yang dimuliakan Allah, kita nggak perlu yang lain, cukup saja pengkafiran kepada sahabat ini sudah cukup mensesatkan mereka. Jadi kita antum-antum nggak perlu lagi nyari pendalilan yang lain ya. Cukup dengan fakta bahwa mereka menganggap Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, itu sudah cukup kita untuk menganggap orang itu sesat. Ya. Apalagi kalau kita fakta yang lain, mereka punya Qurannya lagi, mereka punya ini dan sebagainya. Kalau pertanyaannya, Ustadz, benar nggak klaimnya Ustadz itu? Ulama sepakat, Pak. Syiah sendiri mengakui itu, dan itu juga terekam dalam kitab-kitab mereka. Baik Ustadz, bisa nggak minta fatwa ulama? Ulama mulai dari 4 mazhab itu sudah menurunkan fatwa. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Ustadz, saya bukan ulama itu. Saya minta pendiri organisasi di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa dibuka, Pak. Ya, fatwa-fatwa beliau tentang Rafidhah. Kemudian siapa Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ada orang NU misalnya menganggap Rafidhah tidak sesat, Syiah yang ke tengah tadi ya, itu dipertanyakan ke NU-annya. Karena NU sendiri fatwa seperti itu. Al-Azhar sendiri. Ya, Darul Ifta Misriyah, kemudian seluruh fatwa lembaga fatwa bahwa Syiah Rafidhah sesat. Beda sama kafir, Pak ya. Ya. Baik, benar. Atau saya selesaikan, Pak ya. Saya selesaikan. Kemudian ada Syiah Zaidiyah, Syiah Mu'tadilah. Syiah Mu'tadilah ini Syiah yang mereka cenderung lebih moderat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat. Jadi Abu Bakar itu tidak kafir, Umar tidak kafir, Utsman dan sahabat pada umumnya tidak kafir, cuma dianggap mereka menyelisihi keutamaan. Jadi dianggap saja bahwa mereka ini menyelisih keutamaan. Seharusnya Ali nih jadi khalifah, amanahnya Rasul tidak dijalankan. Jadi mereka menganggap pengkhianatan sahabat ini seperti pengkhianatan pasukan pemanah ketika perang Uhud. Ya, jadi dianggap salah, tapi nggak salah-salah benar, nggak salah-salah banget gitu ya. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang menyelisih keutamaan. Yang utama adalah yang mengikuti Syiatul Ali. Nah, mereka ini disebut di antaranya Syiah Zaidiyah. Mereka ini adanya di mana? Diduga ada di Yaman. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan Syiah Zaidiyah itu musnah atau sudah nggak ada lagi. Nah, faktanya juga Syiah Rafidhah itu adalah Syiah mayoritas sekarang. Jadi ketika kita berbicara tentang Syiah, kita nggak biasa lagi nih, nggak ngomong Syiah yang mana. Kenapa? Karena bahasa itu kembali kepada keumumannya. Ya, kembali kepada keumumannya, misalnya seperti ini. Pernyataan orang Afrika itu hitam, ya, kemudian orang-orang bule itu rata-rata putih. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada orang-orang Afrika yang putih? Banyak. Tapi secara umum seperti itu. Ketika Syiah disebut, itu adalah orang-orang Rafidhah. Orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Adapun kalau ada orang Syiah cuma ikut-ikutan, dalam artian enggak kok saya enggak mengkafirkan, berarti dia enggak kita sesatkan, tapi pemahaman kalau sampai dia ikuti itu adalah kesesatan. Jadi seperti itu, Pak. Gimana? Ada yang mau ditambahkan? Karena secara maslahat atau fikih itu ada juga gerakan bahwa justru yang masih memelihara kemurnian syariat Islam itu termasuk dari yang disebut Ustaz tadi itu dari mazhab Ja'far Syiah Zaidiyah sekarang. Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu katanya justru yang mewariskan syariat Islam sampai secara itu masih dipertanggungjawabkan kemurniannya termasuk dari fikih Ja'fari. Nah, gini Pak, ada kesalahpahaman. Jadi kemarin saya pernah menulis satu hikmah pagi. Saya nulis di beberapa tulisan. Di situ saya diantara mencantumkan atau mengambil perkataan dari Imam Ja'far Shadiq. Salah seorang ustadz, nggak usah saya sebut namanya, protes. Ustadz, jangan pakai ini Ja'far Shadiq. Ini ulamanya Syiah. Ini ulamanya Syiah. Langsung saya luruskan, saya sampaikan, bukan ustadz. Ya, jangan gara-gara Ja'far Shadiq dinukil oleh orang-orang Syiah, kita nganggap dia orang Syiah. Seperti Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah kan luar biasa mengagungkan. Apakah kita nggak boleh nih ngambil pendapat Ali bin Abi Thalib? Enggak. Jadi Ja'far Shadiq itu bukan orang Syiah. Cuma diklaim sebagai punyanya orang Syiah. Seperti Ali bin Abi Thalib ini, apakah dia punya orang Syiah? Enggak. Ali bin Abi Thalib itu punya kita. Kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada siapa? Kepada Ahlu Bait. Cuma diklaim diambil oleh mereka. Syiah juga mengambil Nabi Muhammad. Ya, tapi apa? Pemahaman tentang Nabi Muhammad, tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Ja'far dan Ja'far Shadiq itu sudah mereka selewengkan. Jadi Ja'far itu Imam Ja'far, Pak, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma Syiah kemudian menisbahkan satu fikih mereka dengan nama fikih Ja'fari.
Tapi sebenarnya Ja'far Shadiq berlepas tangan. Bapak kalau minta, Ustadz saya minta nih tulisan Ja'far Shadiq yang menolak orang-orang Syiah, saya bisa datangkan lebih banyak gitu ya. Jadi Ja'far Shadiq itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ahlu bait yang mulia, termasuk Ali bin Hasan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tentang mazhab. Nah, itu pentingnya makanya IKADI melaksanakan pengajian seperti ini. Supaya jangan cuma ngaku-ngaku doang. Ya. Ya, ngomong mazhab Syafi'i tapi Syafi'i yang mana nggak jelas. Ya. Karena apa? Karena kenduren dan sebagainya itu nggak ada kaitannya sama mazhab Syafi'i, nggak ada kaitannya. Kemudian bahkan kalau kita mau merujuk tentang doa ketika orang meninggal dunia, kirim pahala dan sebagainya, mazhab Syafi'i malah nggak bolehkan. Tapi saya nggak mengatakan salah, Pak ya. Ada nggak yang bolehkan? Ternyata mazhab Hanbali, mazhabnya orang sono, ya, yang bolehkan seperti itu. Sehingga kajian-kajian fikih muqaranah ini kayaknya pertama kali di Bontang, semoga benar-benar bisa kita ya sukseskan gitu ya. Ya ini kalau bisa besok tetangganya diajak gitu ya. Bayangin kalau satu orang buat 5 orang, penuh ini IKADI. Ya, gitu. Pengajian muqaranah itu pentingnya supaya kita bisa kembali kepada kemurnian mazhab. Kalau murni mazhab, insya Allah murni kepada agama Islam, nggak ada lagi keembel-embelannya. Sekarang kan misalnya, mohon maaf, teman-teman NU mengklaim mazhab mereka Syafi'i, tapi sebenarnya yang mereka bawa itu ada yang dari adat istiadat, ada dari ini dan sebagainya dan seterusnya. Nah kita ini yang nggak paham, kadang nyerang Syafi'inya, padahal Syafi'i nggak ada urusan sama itu semuanya. Nah ini contoh-contoh saja. Jadi insya Allah dengan ngaji ini semoga nanti, karena nanti ini bukan cuma mazhab, kita mulai di bab toharoh, nanti versi ini apa dan sebagainya. Cukup ya? Lewat. Satu pertanyaan lagi katanya. Cek untuk ibu-ibunya yang tanya, silahkan ditulis saja ya. Kalau tidak ada nanti bisa di grup Telegram ya, Ustaz. Ya. Ada lagi di bapak-bapaknya? Jika tidak ada, mungkin cukup karena kita waktunya sudah lewat. Jazakallah atas penyampaian materinya dari Ustaz Ahmad Sarin Thorik. Kita tutup acara kajian Ahad pagi hari ini dengan istighfar 3 kali, doa kifaratul majlis dan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.